Bab 781, Tamu Tak Diundang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kura-kura tua itu mengeluarkan cairan berwarna hijau tua, datang ke gua es, menusuk jari Linger dengan jarum perak, dan mengeluarkan beberapa tetes darah. Kemudian, di dalam botol transparan, darah Linger menyatu dengan setetes ramuan hijau tua. Bising, keduanya menyatu, mengeluarkan sedikit suara. Di dalam botol transparan, Anda dapat melihat dengan jelas tetesan ramuan hijau tua perlahan menjadi transparan. Darah merah cerah Linger mendidih, dan semburan udara putih naik. Lao Gui dan Fang Yu mendekat, menatap situasi di dalam botol. Setelah darah mendidih, warnanya perlahan berubah. Dari merah cerah menjadi kuning keemasan. Darah emas. Setelah darah berubah menjadi emas, semburan nafas agung tiba-tiba mekar. Ledakan. Botol kecil di depannya langsung pecah. Kura-kura tua itu dibombardir dan terbang beberapa meter jauhnya. Dan Fang Yu berdiri diam, matanya penuh keterkejutan. Baru saja nafas ini, mengandung kekuatan suci. Bagaimana kabarnya? Darah Linger mengandung kekuatan suci. Aku tahu darah gadis ini berbeda. Kura-kura tua itu bangkit dari tanah dan berkata dengan semangat dan semangat. Fang Yu memandang Linger di atas kasur es, matanya berkedip. Tingkat keingintahuannya saat ini tentang Linger tidak berbeda dengan Lao Gui. Fisik macam apa ini? Darah emas, kekuatan suci menular yang terkandung di dalam darah. Apa latar belakang Linger? Beri aku sedikit waktu lagi, aku rasa aku akan segera mengetahui situasinya. Kata kura-kura tua. Fang Yu memandangi kura-kura tua itu dan berkata, bisakah dia bangun? Ini harus menunggu saya untuk mengetahui apa yang terjadi di tubuhnya sebelum saya dapat menilainya. Kata penyu tua, ... Begitu Fang Yu meninggalkan ruang independen Lao Gui, dia menerima telepon. Jiang Ruolan menelepon untuk menanyakan tentang Linger. Fang Yu memberitahunya dengan jujur bahwa itu akan memakan waktu. Meskipun Jiang Ruolan mengalami depresi, dia hanya bisa percaya pada Fang Yu. ... Fang Yu hendak pulang ketika dia menerima telepon lagi. Jadi dia mengubah rencana perjalanannya dan datang ke Hidden Forest Villa. Huaixu sebelumnya duduk di rumah kayu kecil, membuat teh dan menunggu kedatangan Fang Yu. Saudara Fang, kamu di sini. Huaixu berdiri dan memberi hormat pada Fang Yu. Di dalam kabin, ada pria lain yang duduk. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dengan rambut putih di pelipis, namun sisa rambutnya berwarna hitam legam. Melihat Huaixu membungkuk pada Fang Yu, wajah pria itu sedikit berubah. Baiklah, aku sudah berjanji akan membantumu. Jadi kamu tidak perlu bersikap sopan lagi, kata Fang Yu. Huaixu tersenyum, duduk kembali di bangku kayu, dan membawakan secangkir teh untuk Fang Yu. Ini Zheng Ze, salah satu muridku. Huaixu berkata, kali ini, saya akan membiarkan dia masuk ke Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara bersama Anda untuk membantu Anda membersihkan. Tuan Fang, halo, Zheng Ze, tolong beri saya nasihat Anda di masa depan. Zheng Ze mengepalkan tinjunya. Yah, beritahu aku apa yang kamu ingin aku lakukan, kata Fang Yu. Saya menggunakan perintah pemindahan personel khusus yang didedikasikan untuk saya. Saudara Fang, Anda akan menjadi wakil presiden kelima Asosiasi Beitu Budo, dan Zheng Ze akan menjadi asisten Anda, kata Huaixu. Wakil presiden, seperti yang mengudara, tidakkah orang lain akan curiga? Fang Yu bertanya, saya pikir mereka pasti mengetahuinya dengan baik. Tapi saya hanya bisa melakukan ini. Huaixu berkata, disinilah saudara Fang membutuhkan sedikit energi. Oke, Fang Yu mengangguk, mengetahui arti hamil. Saat Anda menjabat, Anda perlu menggunakan identitas lain. Huaixu melanjutkan, identitas yang kuberikan padamu di sini, bernama Fang Chengtian, adalah salah satu muridku seperti Zheng Ze. Dengan kata lain, saya perlu mengubah wajah saya, kata Fang Yu. Ya, Huaixu berkata, saudara Fang, Anda telah melakukan banyak hal di berbagai bidang sebelumnya, mereka mungkin tidak mengetahui atau mempedulikannya sekarang. Tetapi ketika Anda menjabat, Anda pasti akan diselidiki dengan jelas. Jadi, hanya bisa menyamar. Fang Yu mengubah energi misterius, mengubah dirinya menjadi pria parubaya yang lembut berkacamata. Yah, gambar ini bagus. Huaixu mengangguk puas. Lalu kapan aku akan menjabat? Fang Yu bertanya, pemberitahuan pemindahan telah dikeluarkan, dan Anda dapat menjabat kapan saja. Huaixu berkata,
semuanya telah diatur untukmu. Selama kamu pergi ke aula asosiasi Beitu Budo, seseorang akan menyambutmu secara alami. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi besok, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya akan menunggumu di gerbang aula pada jam 10 besok pagi, kata Zheng Ze. Fang Yu mengangguk, memandang Huaixu, matanya menjadi dingin, dan bertanya, Huaixu, sisa-sisa istana api ungu, apakah ada berita? Huaixu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya telah memerintahkan semua bawahan saya untuk mengawasi mereka dengan cermat, tetapi belum ada hasil. Fang Yu mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, berdiri dan berkata kepada Zheng Ze, sampai jumpa besok. Siang hari, Fang Yu hendak tidur siang, tapi Qin Yimo datang. Bagaimana kamu tahu kalau aku di rumah? Fang Yu bertanya sambil menguap, melihat Qin Yimo yang dibawa kepadanya oleh lonceng angin kecil. Dengan kotak hadiah di tangan kanannya, Qin Yimo memandang Fang Yu, yang sedang duduk malas di kursi malas, dan berkata dengan lembut, kubilang aku akan datang untuk mengucapkan terima kasih. Fang Yu duduk tegak, mengambil kotak hadiah di tangan Qin Yimo, dan bertanya, bagaimana kabar keluarga Tang? Keluarga Tang telah runtuh. Karena pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga Lu, semua kerjasama yang telah dinegosiasikan dengan keluarga lain bangkrut. Selain perpisahan dengan keluarga Qin kami, rantai modal mereka putus dan mereka hancur, juga menghadapi denda yang sangat besar. Baru 2 hari yang lalu, keluarga Tang telah menyatakan bangkrut, dan propertinya dibagi di antara keluarga. Tang Chong dibunuh di bangsal, dan penyelamatannya tidak efektif. Sejak itu, Tang Dehui juga dikirim ke unit perawatan intensif rumah sakit. Adapun aspek lainnya, Qin Yimo melirik pekerjaannya seolah-olah sedang melaporkan pekerjaan, dan berkata perlahan. Aku ingat masih ada dewa yang kuat di keluarga Tang. Dia tidak datang merepotkanmu, kan? Fang Yu tiba-tiba teringat orang ini dan bertanya. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, aku baru saja akan mengatakan. Ketika keluarga Tang berada di tengah badai, orang yang memberi mereka pukulan terakhir adalah manusia dewa yang kuat ini. Dia adalah awalnya disewa oleh keluarga Tang untuk mengisi lini depan. Gao Ren. Ketika keluarga Tang runtuh, dia mengancam keluarga Tang untuk membayar komisi yang besar, dan kemudian mengambil semua barang berharga di brankas keluarga Tang. Shenzhen masih kekurangan uang, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Jika kamu tidak menyukai uang, dia tidak akan menjadi preman keluarga Tang, kata Qin Yimo. Nona Qin, silakan duduk. Ye Shengshui membawa bangku bambu dan meletakkannya di belakang Qin Yimo. Terima kasih. Qin Yimo melirik Ye Shengshui dan duduk di bangku bambu. Ye Shengshui berjalan ke belakang rumah bambu, tidak ingin mengganggu pembicaraan Fang Yu dan Qin Yimo. Dia adalah, Qin Yimo melirik punggung Ye Shengshui dan bertanya, apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Namanya Ye Shengshui. Fang Yu berkata, saya akan membawanya ke sini dan membantu saya mengurus pekerjaan rumah. Oh, Qin Yimo menunduk dan menjawab. Angin sepoi-sepoi bertiup, rambut Qin Yimo di depan keningnya bergerak sedikit. Qin Yimo mengangkat kepalanya, menjepit helaian rambut di belakang telinganya, dan menatap Fang Yu. Terakhir kali aku masih ingin mengatakan sesuatu. Qin Yimo berkata dengan suara rendah, menatap Fang Yu, pipinya memerah. Di sini lagi, wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia melihat ke arah Qin Yimo www.novelringan.com dan berkata, saya pikir saya akan membicarakannya lain kali, saya sedikit mengantuk sekarang. Tidak, karena aku datang ke sini, aku harus mengatakannya, kata Qin Yimo dengan tegas. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan ke arah Fang Yu. Fang Yu, bibir merah Qin Yimo terbuka sedikit, pipinya memerah seolah berdarah. Tuan, sekelompok orang keluar. Pada saat ini, suara angin kecil tiba-tiba muncul. Fang Yu menoleh, melihat lonceng angin kecil yang muncul di samping, dan bertanya dengan penuh rasa terima kasih, siapa itu? Aku tidak tahu, lagi pula sepertinya dia bukan orang baik. Xiao Fengling berkata dengan marah. Tuan, rumah besar ini memancarkan nafas kehidupan yang menakjubkan, kata seorang lelaki tua bungkuk kepada pria di sampingnya. Pria itu mengenakan jubah biru pucat, dan 4 pria berseragam mengikuti di belakangnya. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Pria berkulit putih seperti wanita dan terlihat cantik. Di antara alisnya, ada nafas pesona jahat. Beidou 101, bangunan legendaris di Beidou sungguh menarik.
Pria itu mengulurkan tangan kanannya, mengelus gerbang batu di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Kakak, saat ini, Simen perlahan membuka. Jangan sentuh, kedua gerbang batu ini terbuat dari meteorit dari luar langit. Kamu tidak mampu menggiling sepotong kulit batu. Sebuah suara datang dari celah di mana dua gerbang batu terbuka. Tuan, hati-hati. Orang tua itu berkata dengan ekspresi berubah. Pria itu melambaikan tangannya dan memicingkan matanya ke arah sosok yang berdiri di depan pintu batu yang terbuka. Itu adalah Fang Yu. Di bawah Wei Xuan, pria itu bertanya sambil menatap Fang Yu dengan senyum jahat di wajahnya. Maaf, namamu. Fang Yu memandang pria tampan bernama Wei Xuan di depannya, tanpa ekspresi di wajahnya, dan berkata, Fang Yu. Fang Yu, mendengar nama ini, mata Wei Xuan sedikit berkedip. Beidou nomor 101 selalu menjadi bangunan legendaris di Beidou. Baik dunia sekuler maupun dunia seni bela diri sangat tertarik dengan rumah besar ini, yang luasnya jauh melampaui area yang direncanakan. Orang-orang dengan sumber daya keuangan yang memadai bahkan ingin membeli rumah besar ini dengan harga yang besar. Namun sayang, mansion ini belum terjual. Bahkan jika keluarga seni bela diri maju, mereka langsung ditekan oleh asosiasi Beito Budo, dan mereka bahkan tidak memiliki hak untuk membeli. Oleh karena itu, mansion ini menjadi legendaris dan misterius, dan masih banyak orang yang memperdebatkan kepemilikan mansion ini. Hari ini, Wei Xuan kebetulan lewat di sini, mencerminkan nafas kehidupan yang agung yang terpancar dari mansion. Jadi dia berhenti dan ingin memeriksa situasi rumah legendaris ini. Setelah itu, Simen terbuka dan Fang Yu muncul. Sejujurnya, saat pertama kali melihat Fang Yu, hati Wei Xuan jauh lebih tenang daripada yang terlihat di permukaan. Menurut rumor yang beredar, rumah besar ini telah menganggur selama ratusan tahun dan tidak ada yang hidup. Tapi Fang Yu muncul di dalam mansion, penampilannya masih sangat muda. Nama Fang Yu cukup aneh. Siapa orang ini? Wei Xuan menyipitkan matanya sedikit, mengamati Fang Yu, otaknya berputar cepat. Aku mengizinkanmu berfoto di depan rumahku, tapi jangan menyentuh gerbang rumahku. Fang Yu memandang Wei Xuan dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Wei Xuan tidak bereaksi banyak, tetapi lelaki tua di sampingnya mengubah wajahnya secara drastis. Wei Xuan adalah generasi inti keempat dari keluarga Wei, salah satu dari 8 keluarga besar seni bela diri di ibu kota utara, kebanggaan sejati surga, guru tertua dari keluarga Wei. Di dunia seni bela diri di ibu kota utara, siapa yang tidak melihatnya dengan hormat, tetapi hanya sebuah janji. Tidak peduli apa status Fang Yu, dia tidak dapat berbicara dengan Wei Xuan seperti ini. Kamu, orang tua itu melangkah maju, ingin berbicara. Saat ini, Wei Xuan mengangkat tangannya dan menghentikan lelaki tua itu. Tuan Fang Yu, apa yang Anda katakan dengan serius? Wei Xuan melangkah maju dan bertanya, rumah besar ini benar-benar milikmu. Ini bukan rumahku, kenapa aku harus keluar ke dalam? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya balik. Oh, saya sudah bertahun-tahun berada di Beidou, saya benar-benar belum pernah mendengar bahwa rumah besar ini memiliki seorang majikan, dan majikannya semuda Anda, Tuan Fang Yu. Saya tidak peduli jika Anda pernah mendengarnya. Pemilik rumah besar ini adalah saya. Saya sendiri yang membangun setiap bagiannya. Jawab Fang Yu, menjadi sedikit tidak sabar. Kamu yang membuatnya. Hehe, Tuan Fang Yu benar-benar bisa membuat lelucon. Wei Xuan tersenyum lebih cerah dan menggelengkan kepalanya. Fang Yu dengan sabar termakan, dan berkata dengan ringan, saya harus kembali untuk tidur siang, dan saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Mata Wei Xuan sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang Yu, saya sangat ingin tahu tentang rumah besar ini. Saya ingin masuk dan melihat-lihat, saya tidak tahu. Petik 2. Rumah saya bukan museum atau tempat yang indah. Jika ingin berkunjung, lihat saja keluar. Tapi ingat, jangan sentuh apapun, kata Fang Yu kembali, lalu berjalan ke depan. Kakak, di saat yang sama, kedua gerbang batu itu perlahan menutup. Berdiri di tempat, senyuman Wei Xuan menghilang tanpa bekas, dan wajah tampannya penuh warna dingin. Sikap Fang Yu membuatnya sangat tidak senang dan bahkan merasa sedikit terhina. Sebagai tuan muda keluarga Wei, yang berani menolak permintaannya. Tuan, apakah kami ingin? Orang tua di samping secara alami dapat merasakan emosi Wei Xuan dan bertanya. Pada saat ini, Wei Xuan menoleh.
wajahnya masih dingin, tetapi sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman jahat. Ada cahaya dingin di matanya, dan dia berkata perlahan, "Tidak, lagi pula, pertama kali kita bertemu, kita masih harus memberikan waktu luang dan bersikap sopan, jika tidak, bukankah kita harus sama dengannya? Pergilah kembali dulu, aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya dengan baik." Selidiki Fang Yu ini. Ya, orang tua itu membungkuk dan tidak berkata apa-apa lagi. Wei Xuan mengamati dinding batu di depannya dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Fang Yu kembali ke bangunan bambu dan duduk di kursi malas. "Tuan," senyuman pria itu sangat menjijikkan, "saya merinding, ini, lihat." Xiao Feng Chai mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke kulitnya yang putih dan halus. Fang Yu bersandar di kursi malas dan berkata, "Kamu merinding. Kamu tidak memukulinya sekarang. Biarkan saja dia pergi, itu terlalu murah untuknya." Xiao Fengling berkata dengan marah. Orang-orang juga menyentuh pintu dan memukuli mereka karena alasan ini. Itu terlalu berlebihan dan tidak pantas. Fang Yu memandang Xiao Feng berpadu dan berkata, "Tapi dia sangat membencinya. Naluriku memberitahuku bahwa pria ini pasti bukan orang baik." Xiao Feng berpadu berkata dengan acuh tak acuh. "Oke, biarkan aku istirahat, dan kamu pergi bermain." Fang Yu mencubit wajah Xiao Fengling dan berkata, "Sakit, kamu, lepaskan." Dia mengatakan bahwa namanya adalah Wei Xuan, dan dia memiliki beberapa orang bersamanya, dan budidayanya tidak rendah. "Tahukah kamu?" Fang Yu memandang Qin Yimo dan bertanya. "Wei Xuan." Qin Yimo sedikit mengernyit, memikirkannya. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Dia tidak pernah menyebut nama Wei Xuan, tapi keluarga Wei. Selama mereka lahir dan besar di ibu kota utara, tidak ada yang tidak tahu. Salah satu dari 8 keluarga seni bela diri. Dia berasal dari keluarga Wei, salah satu dari 8 keluarga besar. Fang Yu bertanya, apakah kamu juga mengenal 8 keluarga besar?" Qin Yimo bertanya dengan bingung. "Yah, aku pernah mendengar orang lain mengatakannya sebelumnya." Fang Yu mengangguk. Faktanya, Fang Yu hanya mengenal 4 keluarga besar sebelumnya. Keluarga Wang, keluarga Lin, keluarga Ma, keluarga Guan. Keempat keluarga ini memiliki latar belakang yang mendalam, dan semuanya memiliki sejarah keluarga ratusan tahun. Namun kini, di balik 4 keluarga besar tersebut, ada 4 keluarga lainnya, yaitu keluarga Fan, keluarga Wan, keluarga Qi, dan keluarga Wei. Secara kolektif disebut 8 keluarga. Ketika Fang Yu melihat 4 basis budidaya puncak jiwa baru lahir di belakang Wei Xuan dan para tetua di tahap Dewa Transenden, dia tahu bahwa Wei Xuan di depannya pasti berasal dari keluarga Wei di antara 8 keluarga. Karena tidak mungkin anak-anak keluarga biasa bisa dibekali dengan barisan sekuat itu. Tahukah Anda, di daerah lain, biksu panggung Yuanying bisa disebut Wusheng. Dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas. Apa yang ingin dia lakukan? Qin Yimo bertanya. "Dia ingin datang berkunjung, tapi saya menolak," kata Fang Yu. "Kunjungi." Qin Yimo mengerutkan kening dan memikirkan hal-hal buruk. www.novelringan.com. Gelombang anak-anak dari keluarga seni bela diri ini memiliki pandangan yang tinggi dan tidak perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Dia ingin masuk dan berkunjung, karena Fang Yu tertarik dengan rumah besar ini. Tapi dari sudut pandang lain, rumah besar ini sendiri adalah keberadaan yang sangat terkenal. Pemilik Beidou nomor 101 muncul dan tinggal di mansion tersebut. Jika kabar ini tersebar pasti akan membuat heboh seluruh Beidou. "Fang Yu, bisakah kamu menyembunyikan seluruh rumah?" Qin Yimo bertanya. Petik 2. "Ya, tapi kenapa kamu melakukan ini?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. "Jika kamu tidak melakukan ini, masalahnya hanya akan bertambah banyak, dan banyak orang akan mendatangimu," kata Qin Yimo. "Oh, aku merumuskan tindakan balasan untuk ini sejak awal," kata Fang Yu, "tetapi situasi saat ini bukan pada titik itu." "Baiklah, jika kamu punya cara untuk menghadapinya, maka aku pergi dulu." Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan berkata. Dia awalnya ingin berbicara dengan Fang Yu. Selain itu, Fang Yu sekarang menutup matanya rapat-rapat, dan ekspresinya kelelahan. "Mari kita bicarakan itu lain kali, kamu harus mengatakannya lain kali, pokoknya." Qin Yimo berkata dalam hati. "Oh, apakah kamu akan pergi? Sebenarnya, kamu bisa membiarkan lonceng angin kecil membawamu berkeliling,
berkeliling pegunungan dan air. Fang Yu membuka matanya dan berkata, "Lain kali, masih ada yang harus kuurus." Qin Yimo menunduk dan berkata dengan lembut, "Yah, angin kecil berpadu, singkirkan para tamu." Fang Yu berteriak. Xiao Fengling muncul dengan enggan, menatap Fang Yu, lalu membawa pergi Qin Yimo. Fang Yu sedang berbaring di kursi malas, memejamkan mata dan beristirahat. Pada jam 9.50 keesokan paginya, menggunakan Fang Yu, yang dengan mudah dikalahkan oleh energi misterius, naik taksi ke aula asosiasi Beitu Budo. Zheng Ze dengan setelan jas dan sepatu kulit sedang memegang tas kerja, menunggu Fang Yu di depan gerbang halaman luar aula. "Tuan Fang, Anda di sini." Zheng Ze mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Setelah memberi hormat, Zheng Ze mengeluarkan sertifikat dari tasnya. Sertifikat ini berisi pengenalan nama dan jabatan. Seperti yang dikatakan Huaixu kemarin, identitas Fang Yu saat ini adalah Fang Chengtian, usia 53 tahun, sama seperti Zheng Ze, murid Huaixu. "Bisakah kamu masuk?" Fang Yu bertanya. "Selama kamu mencantumkan idemu di tubuhmu, kamu bisa masuk," kata Zheng Ze. Jadi Fang Yu dan Zheng Ze menyematkan ide mereka di depan dada mereka dan berjalan masuk melalui gerbang halaman luar. Dibandingkan dengan balai perkumpulan Budo di daerah lain, perkumpulan Budo Utara memiliki tingkatan yang lebih tinggi, namun gaya arsitekturnya tidak semewah dan semodern daerah lain. Dari luar, ini adalah bangunan kuno dengan nuansa sejarah curah hujan. Fang Yu dan Zheng Ze bergabung dengan gedung utama. Para penjaga di kedua sisi melihat tanda pengenal di dada Fang Yu, dan segera membungkuk bersama, berteriak dengan hormat, "Wakil Presiden Fang." Fang Yu mengangguk sedikit dan berjalan ke dalam gedung. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan janggut putih di dagunya berjalan mendekat sambil tersenyum. Ini pasti Fang Chengtian yang ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Huaixu, Wakil Presiden Fang. Orang tua itu berjalan ke arah Fang Yu, mengulurkan tangannya dan berkata, "Saya Pan Yusan, salah satu wakil presiden di sini. Mulai sekarang kita akan menjadi kolega." Dengan senyuman di wajahnya, Fang Yu mengulurkan tangan dan menjabat tangan Pan Yusan. Mata Pan Yusan sedikit berkedip, dan dia dengan cepat menatap Fang Yu dan Zheng Ze. Dan Fang Yu juga sedang melihat Pan Yusan. Tidak banyak masalah dalam penampilan, dari segi nafas. Saya tidak mengenalnya sebelumnya, jadi saya tidak bisa melihat keanehannya. Hal pertama yang harus jelas adalah Dao Kong, atau bagaimana semi ras roh mengendalikan orang-orang ini, kata Fang Yu dalam hatinya. Sebelumnya di Huaibei, Zhao Jidao dikendalikan oleh klan semi roh. Pada saat itu, Fang Yu, melalui perubahan aura Zhao Jidao sebelum dan sesudahnya, dia dapat melihat bahwa dia dikendalikan oleh orang lain. Setelah itu, Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki jiwa Zhao Jidao, tetapi tidak menemukan keanehan. Saat itu, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Ras semi-roh tidak melakukan pengendalian pikiran terhadap manusia berdasarkan jiwa. Kemungkinan besar mereka menggunakan teknik psikis tertentu, yang merupakan metode yang mirip dengan hipnosis untuk memanipulasi orang. Namun bagaimanapun juga, sangat sulit untuk memanipulasi orang lain dengan cara ini, dan melihat petunjuknya secara sekilas. Jika Anda ingin mengetahui apakah ada masalah dengan Pan Yusan di hadapan Anda hanya bisa mengetahuinya dari perkataan, perbuatan, dan beberapa gerakan kecilnya. Wakil Presiden Fang, bagaimana kondisi fisik Tuan Huaixu akhir-akhir ini? Pan Yusan bertanya. "Tidak buruk. Tidak masalah membunuh beberapa monster peringkat 7 atau 8 dengan tangan kosong," jawab Fang Yu. Petik 2. Haha, wakil pimpinan Fang sangat menarik untuk dikatakan. Pan Yusan terkejut sejenak, lalu tertawa keras. "Mari kita berhenti berdiri bodoh di sini, saya akan mengantarmu ke atas ke kantor eksklusifmu." Orang-orang di lantai pertama, ketika mereka melihat Pan Yusan dan Fang Yu, membungkuk memberi salam. Segera, Fang Yu dan Zheng Ze mengikuti Pan Yusan ke lantai 6 menyusuri tangga kayu. Rekan-rekan di daerah lain sangat iri dengan asosiasi Beitu Budo dan selalu ingin dipindahkan ke Beidu, tapi mereka tidak tahu. "Clubhouse kami jauh lebih sederhana daripada area utama mereka. Tidak ada lift." Pan Yusan bergetar, sambil menggelengkan kepalanya, tersenyum. "Mengapa tidak memasang lift?" Fang Yu bertanya. Pan Yusan kembali menatap Fang Yu dan berkata, "Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh gurumu, Tuan Huaixu. Menurutnya asosiasi seni bela diri kita harus mempertahankan gaya yang sederhana.
Petik 2. Sebagai hasilnya, kami mempertahankan gaya yang sederhana, tetapi daerah lain tidak terlalu mempedulikannya. Fang Yu tidak berbicara, hanya mendengarkan. Zheng Ze mengikuti di belakang, menundukkan kepalanya, dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Pan Yusan membawa Fang Yu ke pintu kamar di ujung koridor dan membuka pintu. Kamar memiliki ruang interior yang luas, dengan rak buku, meja kopi, dan sofa, semuanya terbuat dari kayu mahoni. Ini kantor eksklusifmu untuk wakil pimpinan Fang. Nanti, kamu akan duduk di sini dan bekerja, dan aku akan berhadapan denganmu, haha. Pan Yusan menyentuh janggut putih di dagunya dan tersenyum. Saya dengar total ada 4 wakil ketua di sini, di mana 3 lainnya. Fang Yu bertanya, mereka semua adalah orang-orang sibuk, nanti bisa dilihat di rapat, kata Pan Yusan. Oke, saya kesal karena wakil pimpinan Pan yang memimpin. Fang Yu mengangkat tangannya dan membungkuk. Jangan terlalu asing, menurutku kamu jauh lebih muda dariku, nanti kita akan menjadi saudara, bagaimana kalau? Pan Yusan tersenyum. Tentu saja, saudara Pan. Fang Yu tersenyum. Hahaha, oke, sampai jumpa lagi, saudara Fang. Kamu kenali dulu lingkungan di sini, dan pekerjaan spesifiknya akan dijelaskan kepadamu pada pertemuan itu. Setelah itu, Pan Yusan tersenyum dan meninggalkan kantor. Fang Yu melirik Zheng Ze, dan Zheng Ze segera melangkah maju dan menutup pintu. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menyampaikan kepada Zheng Ze. Zheng Ze menggelengkan kepalanya dan menjawab, sebagai orang dewasa, maafkan saya karena membosankan, saya tidak melihat apapun. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya membosankan. Saya tidak melihat apapun. Fang Yu tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah Huaixu memberi kita batasan waktu? Tidak, tapi guru berkata, lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin, jawab Zheng Ze. Fang Yu berjalan ke kursi di depan meja dan duduk dan berkata, kami sedang menyelidiki mereka, dan mereka pasti menyelidiki kami secara diam-diam. Jangan khawatir, seseorang akan menunjukkan kaki mereka dalam pertemuan nanti. Fang Yu tidak sedang terburu-buru sekarang. Menurutnya, hanya satu orang yang terkendali yang perlu ditemukan, dan semua orang yang telah disusupi di seluruh asosiasi Beito Budo dapat ditemukan. 1 jam kemudian, tepat pukul 11 pagi, Fang Yu dan Zheng Ze datang ke ruang konferensi di lantai 7. 4 orang sedang duduk di meja konferensi. Salah satunya adalah Pan Yusan, dan 3 lainnya adalah 3 wakil presiden lainnya. Fang Yu melirik dokumen di dada mereka dan mengetahui nama mereka. Ini rekan baru kita, Fang Chengtian, murid guru Huaixu. Pan Yusan bangun lebih dulu dan memperkenalkan 3 wakil ketua lainnya. Saat ini, reaksi ketiganya berbeda. Pria tua botak yang duduk di seberangnya, melihat ke bawah ke sebuah dokumen, mengangkat kepalanya, melirik ke arah Fang Yu, lalu menundukkan kepalanya, dan melanjutkan membaca dokumen itu. Dilihat dari dokumennya, lelaki tua itu bernama Fu Sheng. Sambil duduk di sebelah Pan Yusan www.novelringan.com wakil presiden bernama Luo Hao berdiri, dan Fang Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, halo, wakil presiden Fang, saya Luo Hao. Wakil presiden yang tampak termuda sedang duduk di ujung meja konferensi, menatap telepon dari awal hingga akhir, bahkan tanpa melihat ke arah Fang Yu. Namanya Du Teng. Di belakang ketiga, wakil presiden itu berdiri seorang asisten, kecuali wakil presiden bernama Du Teng. Fang Yu tersenyum pada Luo Hao, menatap 2 orang lainnya, tidak berbicara, dan duduk dengan santai. Zheng Ze berdiri di belakang Fang Yu. Ketua Wang sedang mundur, tapi dia seharusnya bisa keluar dalam waktu dekat, dan Anda akan menemuinya nanti. Oke, kalau begitu kita akan secara resmi memulai isi pertemuannya, kata Pan Yusan. Mendengar kata-kata tersebut, Du Teng yang sedang bermain dengan ponselnya mendongak. Saat ini, Fang Yu hanya melihat Du Teng. Mata keduanya bertemu di udara. Mata Du Teng dipenuhi ketidakpedulian. Dibandingkan ketiga lelaki tua lainnya, wajahnya terlihat jauh lebih muda. Beberapa hari yang lalu, sesuatu terjadi di ibu kota utara. Semua orang seharusnya mendengarnya. Pan Yusan berkata, keluarga Tang dari keluarga sekuler ingin menikah dengan keluarga Lu dari keluarga seni bela diri. Mendengar ini, hati Fang Yu tergerak dan menatap Pan Yusan. Masalah ini awalnya bukan urusan kami, tapi serangkaian hal terjadi setelahnya, agak merepotkan.
Pan Yusan menyentuh janggut putih di dagunya, dan berkata, keluarga Lu secara sepihak mengumumkan pembatalan pernikahan, dan mereka telah berpisah. Hubungan dengan keluarga Tang, malam itu, Tang Chong, yang berada di Ves Rumah Sakit Ibu Kota Utara, juga merupakan pahlawan pernikahan, dibunuh, tetapi penyelamatan gagal, dan dia meninggal malam itu. 3 hari yang lalu, sekelompok besar orang dari keluarga Tang langsung mendekati Aula Guild dan meminta penyelidikan menyeluruh. Mereka mengatakan bahwa Tang Chong lah yang diutus oleh keluarga Lu untuk membunuh masalah tersebut. Pan Yusan melanjutkan, mereka menghabiskan sore yang penuh. Ketika saya turun, saya bertemu langsung dengan mereka dan berjanji akan memberi mereka hasil penyelidikan yang masuk akal. Bukankah ini sudah terpecahkan? Luo Hao tersenyum. Saya sibuk dengan hal-hal lain akhir-akhir ini. Saya mengadakan pertemuan hari ini. Saya baru ingat ini. Adapun penyelidikannya, tidak mudah untuk ditangani. Pan Yusan berkata, sekarang dunia sekuler memperhatikan masalah ini, kami yakin saya tidak bisa asal-asalan, tetapi keluarga seni bela diri di sisi lain, tidak mudah untuk ditangani. Untuk bertukar pikiran dan bertanya kepada semua orang apa yang harus dilakukan. Setelah Pan Yusan selesai berbicara, dia mengambil cangkir di depannya, menyesap air, dan melirik orang-orang di depannya. Fang Yu tidak berbicara, Du Teng menundukkan kepalanya untuk bermain dengan ponselnya, sementara lelaki tua botak Fu Seng melihat ke bawah ke file. Pan Yusan tampak tak berdaya, dan berkata, masalah ini melibatkan keluarga seni bela diri. Orang-orang di level kami harus maju untuk menyelesaikan masalah. Tapi akhir-akhir ini saya sibuk dengan hal lain. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan Anda, siapa yang ingin mengambil alih masalah ini? Saya juga sibuk mempersiapkan acara seni bela diri baru-baru ini. Luo Hao segera berkata. Fu Seng mengangkat file di tangannya dan menjabatnya tanpa berbicara. Hanya Du Teng dan Fang Yu tidak mengungkapkan pandangan mereka. Pan Yusan memandang Fang Yu. Saya tidak ada hubungannya, serahkan padaku. Kata Fang Yu. Pan Yusan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengganggu saudara Fang. Setelah ini masalah terselesaikan, isi pertemuan berikutnya adalah tentang semua aspek penjadwalan. Dilihat dari situasi di meja konferensi, Pan Yusan tampaknya menjadi orang yang paling berkuasa, dan banyak hal telah diberitahukan darinya. Dalam ketidakhadiran dari ketua bermarga Wang, Pan Yusan tampaknya telah menjadi penjabat ketua. Adapun 3 lainnya, Luo Hao terlihat normal dan memiliki hubungan baik dengan Pan Yusan. Fu Seng, lelaki tua, botak, terus melihat ke bawah pada dokumen di tangannya dan tidak bisa melihat banyak. Yang paling dipedulikan Fang Yu adalah Du Teng. Du Teng tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, wajahnya acuh tak acuh, bermain-main dengan ponselnya selama pertemuan. Pan Yusan sepertinya terkejut dengan situasi ini, dan bahkan tidak melihat ke arah Du Teng. Hubungan antara orang-orang ini agak menarik. Sebagai pengamat, Fang Yu diam-diam mengamati perubahan ekspresi orang-orang ini. Tak lama kemudian, pertemuan itu berakhir. Saudara Fang, jangan terburu-buru pergi di penghujung sore. Kamu baru saja menjabat hari ini, jadi aku harus mengajakmu minum dan bersenang-senang. Pan Yusan berjalan ke arah Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku tidak diterima. Jawab Fang Yu. Segera, wakil presiden pergi bersama asistennya. Hanya Du Teng yang masih duduk di tempatnya sambil bermain-main dengan ponselnya. Fang Yu memandang Du Teng, sedikit mengernyit, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Sore harinya, Fang Yu dan Zheng Ze meninggalkan Aula dan membawa tim kecil ke rumah Lu. Bagaimanapun, statusnya saat ini adalah wakil presiden, dan dia tetap harus menepati janjinya. Harus ada hasil investigasi atas pembunuhan Tang Chong oleh keluarga Lu, jika tidak, keluarga Tang tidak akan berhenti. Sebelum Fang Yu meninggalkan Aula, Pan Yusan datang lagi. Fang Yu berkata, saya khawatir Anda baru saja menjabat, Saudara Fang, dan Anda tidak tahu situasinya. Selidiki keluarga Lu dan bersikaplah. Tidak peduli apa hasilnya, kami tidak dapat menyinggung pihak bela diri, keluarga seni untuk keluarga sekuler. Fang Yu mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Sekitar pukul 2.30 siang, Fang Yu datang ke rumah Lu. Luki membawa sekelompok anggota keluarga inti langsung ke gerbang untuk menyambut Fang Yu. Tuan Fang, Luki menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Bahkan kami akan datang ke keluarga Lu dan kami telah memberitahu kami sebelumnya.
Saya sangat takut penyelidikan kami akan mengungkapkan sesuatu. Fang Yu tersenyum dan berkata kepada Zheng Ze di samping. Dia begitu sehingga kita hanya bisa datang dan bersikap. Zheng Ze berbisik. Saat ini, Lu Qi menghampirinya. Tuan Fang, di Xia Lu Qi, kepala keluarga Lu, izinkan saya masuk untuk minum teh dulu. Lu Qi tersenyum. Senyuman tersamar di wajah Lu Qi agak enggan. Terlihat sebenarnya dia tidak menyambut baik kedatangan Fang Yu. Namun, hal ini juga dipahami dengan baik. Karena dugaan pembunuhan, dia didekati oleh asosiasi seni bela diri. Hal semacam ini akan memalukan bagi keluarga seni bela diri manapun. Kamu tidak perlu minum teh, aku hanya datang untuk menanyakan sesuatu, kata Fang Yu. Oh, Tuan Fang, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja, kata Lu Qi. Tang Chong dari keluarga Tang, apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuh? Fang Yu bertanya dengan lugas. Tentu saja tidak, ini fitnah keluarga Tang. Lu Qi menyangkal wajahnya tanpa mengubah wajahnya. Saya mendengar bahwa Anda dan keluarga Tang awalnya berencana untuk menikah, tetapi kemudian tiba-tiba dibatalkan, dan bahkan berbalik melawan satu sama lain. Berbagai alasan. Oh, saya tidak tahu. Tuan Fang, saya jamin bahwa insiden Tang Chong sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Adapun fitnah keluarga Tang, saya tidak ingin melanjutkannya, tapi mereka bilang kita yang melakukannya, pasti ada buktinya. Lu Qi berkata dengan ekspresi muram. Mereka tidak memberikan bukti, tapi hal itu terutama terjadi pada saat itu, yang mana agak ambigu. Fang Yu berkata tanpa tergesa-gesa, dalam pernyataan yang dikeluarkan sore itu, Tang Chong dibunuh pada malam hari. Petik 2. Karena itu, kecurigaan kita semakin kecil. Bagaimana kita bisa mengirim seseorang untuk membunuh Tang Chong ketika kita tahu waktunya sudah tiba, ambigu. Lu Qi membalas. Katamu itu sepertinya masuk akal. Kata Fang Yu sambil menyentuh dagunya, berpura-pura sedang berpikir. Qin Yimo kemarin mengatakan bahwa keluarga Tang sudah benar-benar tamat, dan itu bukan ancaman bagi keluarga Qin. Oleh karena itu, Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Apakah keluarga Lu pernah melakukan ini? Tidak perlu mengetahui kebenarannya. Fang Yu baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan Pan Yusan padanya, hanya untuk bersikap. Kalau begitu, Fang Yu hendak berbicara sedikit bahasa Mandarin, lalu pergi. Tapi saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Pria bernama Fang Yu yang melakukannya. Dia membunuh Tang Chong. Fang Yu menoleh ke belakang dan melihat Lu Chuyue, yang sangat kuyu, berlari keluar dari belakang. Ekspresi Lu Qi berubah, menoleh untuk melihat ke arah Lu Chuyue, menatap dan dengan sungguh-sungguh berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu bicarakan? Tuanku, tolong selidiki Fang Yu. Tang Chong lah yang membunuhnya. Lu Chuyue mengertakkan gigi dan berkata. Sekarang, Fang Yu tercengang. Nah, bagaimana hal itu bisa terlintas di kepala Anda? Zheng Ze di samping semakin bingung. Tuan Fang, gadis kecil itu sedang tidak bersemangat akhir-akhir ini, jadi jangan perhatikan kata-katanya. Lu Qi segera menjelaskan gelombang www.novelringan.com gelombang Tuan Fang. Lu Chuyue mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia merasakan mata Tuan Fang di depannya agak familiar. Di sisi Fang Yu, dia memperhatikan mata Lu Chuyue dan hatinya tergerak. Mungkinkah Yi Rong terlihat jelas? Ini tidak mungkin. Dapatkan aku kembali. Lu Qi menatap Lu Chuyue dengan marah. Lu Chuyue kembali sadar dan berkata, Tuan Fang, mohon pastikan untuk menyelidiki Fang Yu. Dia sangat dekat dengan keluarga Qin. Kamu bisa menemukannya saat kamu pergi ke keluarga Qin. Pok, Lu Qi menamparkan wajah Lu Chuyue dengan tamparan. Lu Chuyue jatuh ke tanah, menutupi sudut mulutnya yang berdarah, dan balas menatap Lu Qi dengan enggan. Lu Qi gemetar karena marah. Bayangan psikologis yang ditimbulkan Fang Yu pada hari itu belum hilang. Benar, dia mengirim seseorang untuk menangani Tang Chong, untuk memutuskan hubungan Lu Chuyue dan Tang Chong sepenuhnya. Setelah Lu Chuyue mengetahui hal ini, dia tinggal di kamarnya selama beberapa hari. Sekarang dia tiba-tiba berlari keluar dan mengarahkan api ke Fang Yu, sesuatu yang tidak pernah diharapkan Lu Qi. Bagaimana Fang Yu bisa memprovokasi Dewa Agung ini? Bahkan jika asosiasi seni bela diri benar-benar pergi mencari Fang Yu, dia pasti tidak bisa membantunya. Pada akhirnya, dia akan memikirkan semuanya dan kembali menyusahkan keluarga Lu. Sampai saat itu tiba,
situasinya hanya akan lebih buruk dari sekarang. Bawa dia kembali. Lucky berteriak pada orang-orang di kedua sisi dengan mata merah. Dua orang segera keluar dan mendarat di Chuyue dan kembali ke rumah Lu. Lu Chuyue terus menatap Fang Yu saat dia dijebak dan pergi. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa Tuan Fang di depannya, dalam beberapa hal sangat mirip dengan Fang Yu, yang paling dia benci. Tuan Fang, gadis kecil. Lucky memucat dan ingin menjelaskan. Oke, saya tidak ambil hati. Penyelidikan sudah selesai, Anda tidak curiga, selamat tinggal. Fang Yu berbalik dan pergi. Tuan Fang, tolong jangan selidiki Fang Yu. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Lucky berkata di belakangnya. Fang Yu menoleh untuk melihat keringat dingin Lucky, dan tersenyum, jangan khawatir, mengapa saya harus menyusahkan diri sendiri. Kalimat ini terdengar merepotkan, lebih banyak lebih buruk daripada lebih sedikit. Tapi Lucky tidak bisa memikirkannya. Kalimat ini bermaksud secara harfiah. Setelah melakukan cukup banyak pekerjaan permukaan, Fang Yu kembali ke aula dengan mobil. Di dalam mobil, Fang Yu meminta Zheng Ze menulis laporan investigasi. Tuan Fang, saya ingin menulis bahwa keluarga Lu tidak memiliki kecurigaan sama sekali, atau, tanya Zheng Ze. Apapun yang kamu mau, kamu bisa menulis apapun yang kamu rasakan, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oke, Zheng Ze menunduk dan menulis laporan investigasi dengan saksama. Titik titik titik. Pukul 6 sore, Pan Yusan dan Luo Hao datang ke kantor Fang Yu. Saudara Fang, saya telah membaca laporan investigasi Anda. Anda menangani masalah ini dengan sangat baik. Tampaknya Anda dapat memulainya dengan cepat. Pan Yusan tersenyum, apakah kamu pernah memiliki pengalaman kerja sebelumnya? Tapi menurutku kamu sepertinya tidak memiliki resume. Mendengar pertanyaan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata, saya dulu bekerja di bawah bimbingan guru Huaixu, tangan. Oh, itu dia. Pan Yusan mengangguk dan berkata, pergilah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Titik titik titik. 1 jam kemudian, Fang Yu membawa Zheng Ze, mengikuti Pan Yusan dan Luo Hao ke klub swasta kelas atas di area pusat Beidou. Sebelum masuk, Fang Yu melirik tablet batu di samping pintu, yang memiliki 3 karakter di atasnya. Pengadilan Magnolia. Tuan Pan, Tuan Luo, apa kabar? Seorang wanita tampan berseragam berlutut tepat di depan mereka berdua. Dia adalah Tuan Fang, wakil ketua yang baru diangkat. Pan Yusan memperkenalkan. Wanita itu mengangkat kepalanya, menatap ke arah Fang Yu, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Tuan Fang, selamat malam. Segera setelah itu, wanita tersebut membawa sekelompok orang ke sebuah kamar pribadi di lantai 2. Kami berdua sama, tanyakan pada Tuan Fang. Luo Hao berkata pada wanita itu. Tuan Fang, tipe gadis apa yang kamu suka? Wanita itu membungkuk dan bertanya. Datang ke sini sejauh ini untuk melakukan hal semacam ini. Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Pan Yusan dan Luo Hao di depannya. Saudara Fang, ini adalah klub terbaik di ibu kota utara. Anda dapat memainkannya dengan percaya diri, ini akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan. Pan Yusan berkata dengan tegas. Fang Yu berkedip dan berkata kepada wanita itu, terserah. Wanita itu memandang Zheng Ze lagi dan bertanya sambil tersenyum, di mana orang dewasa ini? Saya tidak membutuhkannya, Zheng Ze berkata dengan tegas. Tidak apa-apa, saudara Zheng mungkin sedikit tidak mau melepaskannya, kamu bisa mengirimkan yang terbaik. Pan Yusan tersenyum. Beberapa orang dewasa, silakan pergi ke kamar pribadi dan tunggu sebentar, saya akan segera membawa orang-orangnya. Wanita itu selesai berbicara, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Dan Pan Yusan membawa Fang Yu dan Zheng Ze ke kamar pribadi. Duduk di sofa di kamar pribadi, Fang Yu memandang Pan Yusan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Pan, saya benar-benar tidak melihat bahwa Anda begitu tertarik pada jenis kelamin perempuan. Pan Yusan menggelengkan kepalanya, menyentuh janggut di dagunya, dan berkata, tidak mungkin. Saya sudah bigo bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak tertarik makan, sekarang saya paling banyak minum. Mengenai uang, kekuasaan, saya tidak ada banyak pengejaran. Sekarang satu-satunya preferensi, selain budidaya, hanya ada jenis kelamin perempuan. Selain itu, ini adalah sifat manusia. Bagaimana bisa laki-laki buruk dalam jenis kelamin perempuan? Ya, Saudara Fang,
jangan bilang kamu tidak tertarik dengan jenis kelamin perempuan. Luo Hao tersenyum. Fang Yu tersenyum, tidak berbicara. Tak lama kemudian, seorang pelayan keluar dan menyajikan sebotol wine dalam botol keramik. Ini minuman keras terbaik yang saya simpan di sini. Sebelumnya, Saudara Fang, Anda harus mencobanya, kata Pan Yusan. Fang Yu melihat botol keramik mahal ini dan matanya sedikit berkedip. Dia tahu betul bahwa dalam lingkungan saat ini, akan sangat mudah bagi Pan Yusan dan Luo Hao untuk menggunakan tangan dan kaki mereka. Tentu saja dia setuju untuk datang ke tempat ini dengan ide yang sama. Tempat ini juga merupakan saat yang tepat baginya untuk melakukan sesuatu. Selama observasi 1 hari, Fang Yu memiliki pemahaman tertentu tentang keempat wakil presiden. Di antara mereka, orang yang paling aktif adalah Pan Yusan, disusul Luo Hao, dan kemudian Fu Sheng. Adapun Du Teng, dia benar-benar terpisah dari keempatnya dan sepertinya tidak berkomunikasi dengan 3 lainnya. Fang Yu dan Zheng Ze ditunjuk oleh Huaixu sendiri, dan keempat wakil ketua mengetahui hal ini dengan baik. Dengan posisi Huaixu, 4 wakil ketua lainnya pasti ingin menyenangkan Fang Yu dan mendekatkan diri. Ini adalah dugaan yang masuk akal. Hari ini, Pan Yusan dan Luo Hao melakukan hal itu. Fu Sheng dan Du Teng tidak melakukannya. Dari sudut pandang ini, Fu Sheng dan Du Teng tampaknya memiliki beberapa masalah. Dan barusan, Pan Yusan dan Luo Hao menunjukkan diri mereka kecanduan seks wanita, terutama pengakuan Pan Yusan menunjukkan bahwa mereka tidak punya ambisi. Penampilan Pan Yusan dan Luo Hao semuanya masuk akal. Namun justru karena terlalu masuk akal, sehingga terkesan tidak normal. Sepertinya, mereka tahu bahwa Huaixu mengirim Fang Yu dan Zheng Ze untuk menyelidiki mereka. Dari poin ini, bahkan permainan anggur malam ini belum tentu hanya sekedar rasa hormat. Sangat mungkin, mereka ingin mengambil kesempatan malam ini untuk menyusup ke Fang Yu dan Zheng Ze dan menjadi bangsa mereka. Hal ini sangat mungkin terjadi. Ayo, minum. Pan Yusan menuangkan 2 gelas anggur dan menaruhnya di meja Fang Yu dan Zheng Ze. Kemudian, dia menuang segelas lagi untuk dirinya dan Luo Hao. Pan Yusan mengambil gelas anggur, memanggang Fang Yu dan Zheng Ze, dan meminumnya sendiri. Minumlah gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini minuman keras yang enak, dan aku tidak ingin minum terlalu banyak di hari kerja. Pan Yusan tersenyum. Fang Yu mengambil gelas anggur, melihatnya sekilas, dan mengendusnya lagi. Tidak ditemukan masalah, jadi dia meminumnya. Ketika Zheng Ze di samping melihat minuman Fang Yu, dia juga meminumnya. Hahaha, bagus, ayo lagi. Pan Yusan terus menuangkan anggurnya. Pola, pada saat ini, pintu kamar pribadi dibuka, dan beberapa gadis berbaris dan masuk ke kamar pribadi. Kelompok gadis ini terlihat halus dan cantik, dan pakaian mereka sangat seksi dan panas, memperlihatkan kulit putih. Tuan Pan, Anda akhirnya datang menemui saya. Tuan Luo. 4 gadis duduk di kedua sisi Pan Yusan dan Luo Hao. 4 lainnya pergi ke Fang Yu dan Zheng Ze. Ketika gadis itu mendekat, Fang Yu sedikit mengernyit, mencium aroma yang kuat. Aromanya seperti parfum biasa, namun memiliki sesuatu yang istimewa. Dewasa, 2 gadis duduk di samping Zheng Ze, salah satu dari mereka duduk langsung di pangkuan Zheng Ze. Di sisi Fang Yu, kedua gadis itu duduk di kedua sisi. Setelah gadis-gadis ini memasuki kamar pribadi, seluruh kamar pribadi dipenuhi dengan aroma khusus. Saudara Fang, jangan malu-malu, di sini aman. Pan Yusan tertawa. Tuanku, gadis di samping Fang Yu mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh wajah Fang Yu. Fang Yu menarik tangannya dan berbalik untuk melihat ke samping Zheng Ze. Mata Zheng Ze kusam saat ini, dan dia sepertinya berada dalam kebingungan. Dewasa, gadis lainnya mencondongkan tubuh ke dekat wajah Fang Yu, mencibir mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Ledakan, detik berikutnya, nafas mengerikan keluar, dan terjadi ledakan di kamar pribadi. Apa? Kemarahan meledak, dan keempat gadis yang mengelilingi Fang Yu dan Zheng Ze menjerit, terbang keluar, dan menghantam dinding di kedua sisi. Fang Yu berdiri, mengambil botol anggur keramik di atas meja, dan memandang Pan Yusan dan Luo Hao, yang duduk berhadapan, wajah mereka berubah drastis. Anggurnya terlihat oke di permukaan, dan aromanya oke. Tapi kombinasi keduanya bisa memainkan peran katalitik. Fang Yu mengambil botol anggur keramik dan mengetuknya dengan ringan. Dikatakan,
Pan Yusan dan Luo Hao saling memandang dan bertukar pandang. Saudara Fang, apakah kamu mabuk? Apa yang kamu bicarakan? Pan Yusan bertanya dengan hampa. Ya, Wakil Presiden Fang, jika Anda tidak menyukai gadis-gadis ini, beritahu kami, jika Anda berubah, mengapa Anda harus melakukannya? Kata Luo Hao. Fang Yu tidak berbicara, matanya mengamati keempat gadis yang duduk di samping keduanya. Saat ini, keempat gadis itu terlihat berbeda. Meski berpura-pura tenang, mata mereka mengkhianatinya. Fang Yu melirik ke arah Zheng Ze di samping lagi. Saat ini, Zheng Ze masih dalam keadaan linglung dan bingung, matanya kosong. Bisakah kamu menjelaskan kepadaku mengapa dia menjadi seperti ini? Fang Yu bertanya pada Pan Yusan sambil menatapnya. Apakah saudara Zheng mabuk? Kata Pan Yusan. Melalui kombinasi anggur dan aroma itu, jiwanya telah terhalang dan kehilangan akal sehatnya. Langkah selanjutnya adalah mengendalikan pikirannya. Fang Yu tersenyum dan berkata, menurut kemahiranmu dalam rutinitas ini, lihat, banyak orang di asosiasi Budo yang disusupi olehmu dengan cara yang sama, kan? Pada titik ini, ekspresi Pan Yusan dan Luo Hao berubah total. Karena apa yang dikatakan Fang Yu pada dasarnya adalah kebenaran. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Chengtian, yang baru menjabat hari ini dan tidak memiliki resume, akan memiliki begitu banyak informasi. Spekulasi mereka tidak salah. Fang Chengtian dan Zheng Ze adalah orang-orang yang dikirim Huaixu untuk menyelidiki asosiasi Beitu Budo. Pan Yusan dan Luo Hao saling berpandangan lagi, cahaya merah samar di mata mereka. Pan Yusan berdiri dengan senyuman aneh di wajahnya, napasnya tiba-tiba menjadi dingin dan penuh niat membunuh. Sepertinya Huaixu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kupikir aku bisa bersembunyi darinya sampai asosiasi seni bela diri sepenuhnya dikendalikan oleh kita. Pan Yusan berkata pelan, jika dia sebodoh itu, kamu seharusnya sudah berhasil sejak lama, kata Fang Yu. Jadi apa, kamu mengeksposnya terlalu dini? Pan Yusan tersenyum, kamu seharusnya mengintai sebentar. Sekarang, kamu mengirimkannya langsung ke pistol. Bagaimana menurutmu? Apa yang akan terjadi padamu? Saat dia berbicara, Luo Hao, yang berlawanan, juga berdiri dan menatap Fang Yu. Mata mereka berdua merah. Kamu hanya punya satu cara untuk bertahan hidup sekarang. Luo Hao melirik Zheng Ze dan berkata, rekanmu telah kehilangan kemampuan bertarung. Kamu bisa menjadi rekan kami dan menerima kepemimpinan Lord Sol. Master Sol, siapa itu? Fang Yu bertanya, saat kamu menjadi rekan kami, secara alami kamu akan tahu siapa dia. Pan Yusan mencibir, aku ingin tahu siapa dia, aku khawatir aku tidak perlu mengeluarkan banyak uang, kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya. Ledakan, cahaya keemasan muncul di telapak tangan kanannya, dan kekuatan besar muncul dari udara tipis. Ekspresi Pan Yusan dan Luo Hao berubah drastis, dan mereka terbang menuju Fang Yu tanpa sadar. Keduanya meledak marah, ingin menstabilkan sosok mereka. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Sebagai dua orang kultivator di puncak tahap jiwa baru lahir, mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan luar biasa ini. Bentak, detik berikutnya, keduanya terbang ke tubuh Fang Yu. Bersama-sama dan berhenti. Kekuatan yang kuat menahan mereka berdua di udara, tidak bisa bergerak. Mereka mengertakkan gigi dan berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Baiklah, izinkan saya mempelajari situasi Anda dengan cermat. Fang Yu di depannya tersenyum tipis. Luo Hao dan Pan Yusan membuka mata lebar-lebar, menatap Fang Yu di depan mereka, tidak dapat berbicara. Sebelum Fang Yu memulai, mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Fang Chengtian di depannya, basis budidayanya jelas tidak kuat, mengapa kekuatannya begitu menakutkan ketika dia memulai tangannya. Bantu kami, Luo Hao berteriak. Pada saat ini, keempat gadis di sofa paling belakang kembali sadar seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, dan ingin bergegas menuju Fang Yu. Ledakan, Fang Yu mengangkat tangan kirinya, dan keempat gadis itu terlempar ke dinding belakang, menghancurkan dinding karena depresi, dan semuanya jatuh ke tanah, wajah mereka berlumuran darah, dan mereka pingsan. Semua ini terjadi begitu cepat. Luo Hao dan Pan Yusan, yang terikat di udara, membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, sulit dipercaya. 8 gadis di kamar pribadi adalah pelayan yang dibina oleh Master Sol, masing-masing dari mereka tidak lemah, dan beberapa bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Tapi di depan Fang Yu,
8 pelayan ini seperti kertas, rentan. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. 2 orang yang dikirim oleh Huaixu, tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Fang Chengtian hanyalah murid Su. Tidak mungkin membayangkan bagaimana kekuatan Huaixu mencapai. Pantas saja Dao Kong Sangxian begitu cemburu. Terlalu buruk untuk meminta beberapa gadis menyelamatkanmu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Luo Hao dan Pan Yusan saat ini sudah terdiam. Pikiran mereka berputar cepat, memikirkan cara menghadapinya. Hubungi Master Jiwa. Dalam hal ini, Anda harus menemukan cara untuk menghubungi Master Soul. Namun mereka berdua belum memikirkan apa yang harus mereka lakukan, namun tiba-tiba mata mereka menjadi gelap dan kesadaran mereka jatuh ke dalam kehampaan. Fang Yu mengulurkan satu jari tangan kiri dan kanannya dan menekannya ke dahi mereka. Ketika cahaya putih di ujung jari berkedip, kesadaran ilahi Fang Yu telah memasuki 2 jiwa. Keadaan jiwa kedua orang ini sama dengan Zhao Jidao sebelumnya, tanpa tanda lain, dan tidak ada perbedaan. Fang Yu sudah menduga ini. Alasan mengapa Fang Yu membiarkan kesadaran ilahi memasuki jiwa kedua orang ini adalah dengan menggunakan teknik psikis. Pengejaran semangat. Ini adalah paranormal, atau mantra yang melawan paranormal. Ketika Zhao Jidao dikendalikan sebelumnya, Fang Yu belum memasuki tahap pemurnian Qi tingkat 10.000, tidak dapat mengintegrasikan dunia, jadi dia tidak menggunakannya. Tapi sekarang Fang Yu sudah berada di lantai 6 alam transenden surgawi. Meski dia tidak yakin bisa tampil normal, dia selalu bisa mencobanya. Fang Yu perlahan menutupi roh 2 orang di depannya. Kemudian, dalam hati saya, dia merenungkan hukum yang sangat panjang. Ketika kata-kata itu diucapkan, kesadaran ilahi tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya, mulai dari puncak kepala Pan Yusan dan Luo Hao, mereka mulai turun perlahan. Ini mencari kemungkinan tanda psikis pada kedua orang tersebut. Ketika lingkaran cahaya melewati otak, lingkaran cahaya itu berhenti, dan semburan cahaya merah yang aneh muncul. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang benar saja, otaknya terkikis. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan memikirkan taktik lain di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan pengejaran spiritual untuk melacak dan mengendalikan sumber otak mereka. Bas, setelah membaca formula ajaib, 2 orang di depan roh langit penutup dengan cepat menerbangkan 2 lingkaran cahaya, dan langsung menghilang di depan mereka. Pada saat ini, Fang Yu menutup matanya dan mengikuti kemana kedua dewa ini pergi. Kecepatan kedua dewa itu sangat cepat, seperti melewati terowongan luar angkasa. Adegan yang lewat tersapu dalam sekejap. Hanya dalam beberapa detik, kedua dewa itu terbang ke tempat yang redup. Pada saat ini, kecepatan penerbangan tiba-tiba melambat. Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak toples di sini. Di luar toples tersebut ditempel selembar kertas jimat berwarna merah. Di atas kertas jimat itu ditulis rangkaian tanggal lahir dan nama. Mulut toples terbuka, tetapi bagian dalamnya gelap gulita, dan Anda tidak dapat melihat apa yang dimasukkan. 2 indera ilahi yang terbang keluar dari kepala Pan Yusan dan Luo Hao masing-masing memasuki 2 toples. Pada kertas jimat yang ditempel di bagian luar kedua toples tersebut, tertulis nama dan horoskop mereka. Guci-guci ini adalah alat peraga utama bagi jiwa master untuk mengendalikan kelompok orang ini, pikir Fang Yu. Pada saat ini, kedua dewa telah menyelesaikan misi mereka dan menghilang. Fang Yu membuka matanya dan kembali ke dunia nyata. Dia sekarang dapat mengunci lokasi spesifik tempat tumpukan toples. Selama toples-toples itu dihancurkan, mereka yang dikendalikan harusnya bisa memulihkan kewarasannya. Namun hasil dari penggunaan teknik mengejar roh, Fang Yu tidak puas. Menemukan posisi toples tersebut, namun tidak menemukan sumber sebenarnya. Tuan Jiwa, di mana itu? Fang Yu melemparkan Pan Yusan dan Luo Hao, yang kehilangan kesadaran di depan mereka, langsung ke tanah. Lalu dia berbalik dan menatap Zheng Ze. Zheng Ze masih linglung. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya dengan ringan, menghilangkan kabut yang menyelimuti jiwanya. Zheng Ze segera bangun. Dia memandang Fang Yu dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, Tuan Fang, saya hanya... Apakah Anda merasa kesadaran Anda sendiri terhalang di dalam tubuh dan tidak dapat mengendalikan tubuh fisik? Fang Yu bertanya. Ya, jawab Zheng Ze. Benar, mereka melakukan hal itu, kata Fang Yu. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Zheng Ze memandang Pan Yusan dan Luo Hao di tanah, dan gadis-gadis di lantai di kamar pribadi.
Situasi saat ini harus diakhiri. Pada dasarnya aku sudah mengetahui situasinya, sekarang aku hanya perlu. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, pintu kamar pribadi diketuk. Wajah Zheng Ze sedikit berubah, dan dia menatap Fang Yu. Tidak apa-apa, buka pintunya, hanya untuk memastikan satu hal lagi, kata Fang Yu. Zheng Ze mendorong pintu hingga terbuka, dan wanita yang menerimanya muncul di depannya. Wanita itu melihat sekilas situasi di kamar pribadi dan kemudian ke Fang Yu di kamar pribadi. Wanita itu sama sekali tidak bingung, bahkan sedikit terlalu tenang. Kamu tidak satu grup dengan mereka? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mereka adalah pelanggan lama Magnolia Court. Saya hanyalah orang yang melayani mereka. Wanita itu menjawab dengan nada lembut. Oh, jadi, bagaimana kamu menangani ini? Fang Yu bertanya. Maaf, bos kami telah menetapkan aturan bahwa tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa melakukannya di Aula Magnolia. Pelanggar harus segera dikeluarkan dari pengadilan Magnolia, dan tidak akan pernah menerimanya lagi. Wanita itu memandang Fang Yu dan menjawab. Sambil berbincang, dua pria lanjut usia berjalan di belakang wanita tersebut. Fang Yu melirik kedua lelaki tua itu, matanya sedikit berubah. Kedua tetua ini sebenarnya memiliki basis budidaya tahap transformasi dewa. Dilihat dari aura di tubuh mereka, bahkan mungkin berada di tengah masa transformasi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Awalnya, dia mengira ini adalah klub swasta biasa, tapi ketika dia melihat kedua lelaki tua ini muncul, dia tahu, bukan itu masalahnya. Tuan di balik Taman Magnolia ini, kekuatan dan pengaruhnya, tentu tidak akan lemah. Tuan Fang, Tuan Zheng, tolong. Wanita itu sedikit membungkuk, memberi isyarat kepada Fang Yu dan Zheng Ze untuk meninggalkan kamar pribadi. Zheng Ze berjalan di belakang Fang Yu. Jika aku tidak pergi, mereka akan melakukannya. Fang Yu tersenyum. Ya, tolong jangan memprovokasi Tuan Fang. Wanita itu menjawab tidak rendah hati dan tidak sombong. Oke, tapi aku harus membawa keduanya pergi. Fang Yu menunjuk ke arah Pan Yusan dan Luo Hao yang tergeletak di tanah, dan berkata, maaf, ini tidak diperbolehkan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, Tuan Pan dan Tuan Luo adalah tamu kita di Istana Magnolia. Kita tidak bisa membiarkan mereka berada dalam bahaya lagi. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, aku harus membawa pergi kedua orang ini. Wanita itu berhenti bicara dan melangkah mundur. Dan dua tetua yang berada dalam tahap transformasi para dewa melangkah maju. Kedua lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu dengan wajah tanpa ekspresi, dan nafas di tubuh mereka perlahan keluar. Jika kamu bertarung di sini, clubhouse-mu mungkin akan hancur, kata Fang Yu. Tuan Fang, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Begitu Anda mulai, Anda akan menjadi musuh Istana Magnolia, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Wanita di belakang berkata perlahan. Tidak mungkin, kata Fang Yu. Begitu suara itu turun, kedua lelaki tua di depan mereka tiba-tiba bangkit. Mereka semua melangkah maju, menjangkau Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, kaki kirinya mundur selangkah, dan tangan kanannya terkepal. Berhenti. Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Seorang pria berjalan keluar dari sudut koridor. Panjangnya 8 kaki, penampilannya tampan, dan alisnya penuh pedang. Yang membuat Fang Yu peduli adalah dia mengenakan jubah pedang kuno dengan pedang panjang disematkan di pinggangnya. Melihat pria ini sekilas membuat Fang Yu merasa seperti kembali ke lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika banyak orang berpakaian seperti pria di depannya. Dan pria ini samar-samar memancarkan aura yang tajam. Kekuatannya tidak boleh lemah. Sang penyelenggara. Begitu pria ini muncul, kedua tetua di depan Fang Yu dan wanita di belakang mereka berlutut, kepala mereka menempel ke tanah. Tuan Fang, saya ingin ngobrol dengan Anda. Pria itu berkata sambil tersenyum tipis. 5 menit kemudian, Fang Yu datang ke Taman Atap Magnolia Court. Fang Yu dan pria itu duduk berhadap-hadapan di paviliun di tengah taman, Zheng Ze berdiri di belakang Fang Yu, dan wanita anggun dan lembut berdiri di samping, menghangatkan sepanci sake untuk mereka. Apakah kamu bos pengadilan Magnolia? Fang Yu bertanya. Ya, nama keluarga saya adalah Ouyang dan nama saya Dao Dao, kata pria itu. Ouyang Chengdao, namanya, agak familiar. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Tuan Fang, saya dengar Anda adalah Tuan. Oh, Tuan Fang bukan murid Tuan Huaixu.
Tanya Ouyang Chengdao, matanya sedikit berubah. Saya adalah teman lamanya, kata Fang Yu. Teman lama, Ouyang Chengdao mengangguk. Saat ini, sake masih hangat, dan wanita itu menuangkan 3 cangkir, pertama ke Ouyang Chengdao, lalu ke Fang Yu dan Zheng Ze. Ketika saya masih muda, saya bertemu Tuan Huaixu di jamuan makan ayah saya. Saya mengagumi percakapan dan kultivasinya saat itu. Setelah itu, saya meninggalkan utara untuk waktu yang lama. Saya tidak kembali sampai tahun ini. Ini adalah sayang sekali saya belum melakukannya. Kesempatan untuk bertemu Tuan Huaixu lagi, kata Ouyang Chengdao dengan emosi. Apakah kamu benar-benar ingin bertemu dengannya? Fang Yu bertanya. Ya, ini mungkin agak lucu. Saat saya masih muda, Tuan Huaixu dan saya hanya bertukar beberapa kalimat sederhana, tapi saat itu berdampak besar pada seluruh hidup saya. Kata Ouyang Chengdao, sambil menyesap sake, Tuan Huaixu adalah mentor hidupku. Dia memang cocok menjadi guru orang lain. Fang Yu mengangguk. Saya sangat berharap bisa bertemu dengannya. Saya tidak kenal Tuan Fang, bisakah Tuan Zheng merekomendasikan saya? Ouyang Chengdao mengepalkan tinjunya. Zheng Ze tidak berbicara, tetapi menatap Fang Yu. Tidak masalah, aku akan memberitahunya, kata Fang Yu. Kalau begitu terima kasih, Tuan Fang. Ouyang Chengdao tersenyum dan mengangkat gelasnya, pertama ke arah Fang Yu, lalu meminumnya. Fang Yu dapat melihat bahwa kebahagiaan Ouyang Chengdao adalah emosi yang nyata. Sepertinya dia sangat mengagumi Huaixu. Saya punya pertanyaan. Fang Yu bertanya, ayahmu, apakah namanya bernama Ouyang Xiuyuan? Ouyang Chengdao terkejut gelombang www.novelringan.com gelombang dan kemudian mengangguk. Ya, Tuan Fang, bagaimana Anda bisa? Oh, Tuan Huaixu sudah memberitahumu. Itu benar-benar putra dari Ouyang Xiuyuan. Sudah takdir untuk bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Tuan Fang, saya sangat penasaran. Anda baru saja menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Budo hari ini. Mengapa Anda ingin melakukan sesuatu dengan 2 Wakil Presiden Pan Luo? Ouyang Chengdao bertanya, tentu saja, jika ada rahasia yang terlibat, Anda tidak bisa menjawab. Singkatnya, Huaixu memintaku melakukan ini, kata Fang Yu. Ternyata itu perintah Tuan Huaixu, jadi saya mengerti. Ouyang Chengdao tersenyum. Masih ada yang harus kuurus, jadi aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Fang Yu selesai meminum sake di cangkir dan berdiri dan berkata, oke. Ouyang Chengdao juga berdiri, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, senang bertemu dengan Anda, Tuan Fang. Fang Yu mengangguk ringan dan berjabat tangan dengan Ouyang Chengdao. Kemudian, di bawah bimbingan seorang bawahan, Fang Yu dan Zheng Ze pergi bersama. Tuan, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan? Wanita itu bertanya sambil menuangkan anggur untuk Ouyang Chengdao. Ouyang Chengdao melihat kepergian Fang Yu, matanya bersinar, dan berkata, menurut penyelidikan, dia dan Tuan Zheng memang adalah murid Tuan Huaixu. Berdasarkan ini, saya bersedia mempercayai apa yang dia katakan. Setelah berbicara, Ouyang Chengdao berbalik, memandang wanita itu, dan bertanya, apakah menurut Anda dia layak dipercaya? Tidak, selama kamu percaya pada tuannya, aku akan mempercayainya. Hanya saja, menurutku dia agak aneh. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, memang, aura pada dirinya berbeda. Sepertinya dia baru dalam masa pemurnian, tapi kekuatannya jauh melampaui level ini. Kata Ouyang Chengdao dengan tatapan sedikit basah di matanya. Fang Yu meminta Zheng Ze untuk menahan Pan Yusan dan Luo Hao di barisan belakang mobil yang mereka kendarai. Anda di sini untuk mengawasi mereka, dan menghubungi saya melalui ponsel Anda nanti dan memberitahu saya situasi mereka, kata Fang Yu. Baik, Tuan Fang, jawab Zheng Ze. Fang Yu duduk di kursi penumpang dan mengangkat tangan kanannya untuk mengaktifkan cincin halus. Bas, cincin halus itu bersinar, dan Fang Yu menutup matanya. Posisi terakhir dilacak dengan teknik mengejar roh lokasi. Wow, sedetik kemudian, tubuh Fang Yu dipenuhi cahaya dan langsung menghilang dari kursi penumpang. Fang Yu muncul di kawasan industri yang ditinggalkan di luar ibu kota utara. Tanah di sekitarnya penuh dengan berbagai limbah industri. Di depan Fang Yu, ada gudang yang ditinggalkan. Saat memasuki gudang, Anda bisa melihat sejumlah besar toples hitam berserakan di tanah. Itu adalah sepasang toples yang ditemukan Fang Yu menggunakan teknik mengejar roh.
Guci-guci ini diletakkan di atas tanah dan menutupi area seluas lebih dari 500 meter persegi. Setelah dihitung secara kasar, setidaknya ada ribuan toples. Fang Yu berjalan maju dan berjongkok di depan toples terdekat. Kertas jimat merah yang ditempel di bagian depan toples diukir dengan 8 karakter ulang tahun dan nama, Cheng Tianluo. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke dalam toples. Meski jaraknya sangat dekat, hanya ada warna hitam pekat di dalam toples. Apa isinya? Fang Yu langsung mengambil toples itu dan menuangkannya. Kemudian, cairan kental berwarna gelap mengalir keluar dari toples. Cairan hitam pekat itu jatuh ke tanah, namun tidak menyebar, melainkan membentuk massa, seperti agar-agar. Fang Yu berlutut dan menyentuh cairan kental itu dengan jarinya. Bas! Cahaya keemasan segera muncul di tangan kanannya. Bising! Di saat yang sama, terdengar suara penguapan cairan. Bagian cair yang disentuh Fang Yu mengeluarkan udara hitam, disertai bau busuk. Meski saya belum mengetahui cairan apa itu, setidaknya yang pasti cairan itu berbahaya. Suku Semi-Roh benar-benar melakukan semua hal buruk, sihir, menyusup ke asosiasi seni bela diri, membantai makhluk roh, kata Fang Yu dalam hatinya. Tepat ketika Fang Yu hendak menggunakan cairan ini dan kemudian menggunakan teknik mengejar roh, nafas yang sangat kuat datang dari belakang. Fang Yu bangkit dan melihat ke belakang. Wow, di udara, sosok bercahaya merah jatuh dari langit. Ledakan, sosok ini jatuh ke tanah. Aksinya cukup cepat. Fang Yu tersenyum sambil melihat sosok di depannya. Sosok tersebut adalah seorang pria berwajah kasar dan berkumis. Dia berpakaian hitam dan memandang Fang Yu dengan ekspresi yang sangat dingin. Aku akan menjaga tempat ini, dan menerobos masuk tanpa izin, tidak peduli apa yang kamu bunuh. Pria itu berkata dengan dingin. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Pria itu tidak berbicara, dan langsung bergerak ke arah Fang Yu, mengangkat tangan kanannya. Panggilan, semburan lampu merah muncul di tangan kanannya. Sebuah pisau muncul di tangannya seperti parang yang tertanam di magma. Pada saat pedang itu muncul, aura pria itu menjadi lebih kuat, seluruh tubuhnya mengeluarkan gas merah, dan kekuatannya sangat kuat. Kamu pasti anggota ras setengah roh. Aku sudah berurusan dengan sesama sukumu beberapa kali sebelumnya. Sepertinya seseorang bernama Stige, kata Fang Yu buru-buru. Mendengar nama Styx, wajah pria itu berubah. Kilatan keheranan melintas di matanya, tapi dia dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang lebih tajam. Dia adalah tulang besi, salah satu jenderal di klan Semi-Roh. Styx adalah saudara terbaiknya. Beberapa waktu lalu, kabar meninggalnya Styx datang, dan awalnya dia tidak mempercayainya. Sebab menurutnya, di kalangan jenderal, hard power Styx bisa menduduki peringkat 3 besar. Tapi kemudian dia tahu kalau Styx benar-benar mati. Taigu awalnya mengira bahwa pria berpenampilan muda di depannya hanyalah hantu sial yang secara tidak sengaja masuk ke tempat ini. Namun kini tampaknya tidak demikian. Pria ini mengetahui ras setengah roh, mengetahui Styx, jelas bukan orang biasa. Siapa namamu? Pria itu menatap Fang Yu dan bertanya. Namaku Fang Yu, tapi di dalam klan Semi-Rohmu, kamu mungkin familiar dengan namaku yang lain, Fang Changsheng. Fang Yu tersenyum ringan. Fang panjang umur. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Wajah pria itu berubah drastis, dan sorot mata Fang Yu juga berubah. Nama Fang Changsheng sangat mengesankan bagi semua orang di perlombaan Semi-Roh. Mereka tidak akan lupa bahwa Daokong Sangxian adalah pria bernama Fang Changsheng yang sangat marah hingga meledakkan 2 gunung di depannya. 2 gunung setinggi ratusan meter runtuh dalam situasi ini. Tak seorang pun di ras Semi-Roh akan melupakan adegan ini. Bukan hanya karena keterkejutan adegan itu, tetapi juga karena kesalahan Daokong Sangxian. Sebagai pemimpin klan Semi-Roh, Daokong Sangxian adalah dewa sejati bagi semua orang di klan, dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui dan tidak dapat dia lakukan. Sejak itu, nama Fang Changsheng telah meninggalkan bekas yang dalam di hati semua orang di ras Semi-Roh. Setelah beberapa saat terkejut, Tai Bon kembali sadar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Fang Yu dengan tekad. Sungguh suatu kebetulan baginya melihat Fang Changsheng di tempat seperti itu. Namun di saat yang sama, ini juga merupakan peluang. Jika dia bisa berada di sini, lepaskan kepala Fang Changsheng, bawa kembali ke perlombaan setengah roh, dan serahkan kepada Daokong Sangxian, itu pasti pencapaian yang luar biasa.
Ini adalah kesempatan baginya untuk bangkit dari pembangkit tenaga listrik tingkat jenderal menjadi semi-sumber. Diego menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Sekarang, dia hanya punya satu tujuan. Bunuh stasiun Fang Changsheng di depan Anda. Ironbone mencengkeram gagang parang dengan kedua tangannya, dan auranya meningkat hingga ekstrim. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada pihak lain. Begitu dia bergerak, itu hanya akan menjadi pukulan telak. Fang umur panjang, matilah untukku. Tulang besi itu meraung, dan lapisan sisik tebal tumbuh di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang di tangannya dan bergegas menuju Fang Yu. Menghadapi tulang besi yang deras, ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan gerakannya tidak terlihat. Wow, Fang Yu langsung muncul di langit di belakang Taibon, mengangkat kaki kanannya, dan menendang. Ledakan, Fang Yu menendang kepala Taibon dengan suara teredam dan melemparkannya ke depan. Derai, tulang besi itu berguling dengan keras di tanah, meremukkan toples di barisan belakang. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan samar, melihat ke tulang besi yang tergeletak di kejauhan, dan berkata, saya akan mengajukan pertanyaan, siapakah Tuan Jiwa? Taibon tidak berbicara, berdiri, memegangi bagian belakang kepalanya, ekspresinya kesakitan. Jika bukan karena kekuatan asli dari makhluk roh tingkat 8, kadar lapis baja-baja, kaki ini saja sudah cukup untuk menendang kepalanya hingga berkeping-keping. Fang Changsheng ini, sungguh kuat. Taibon berdiri, mengertakkan gigi, dan mengubah kekuatan asli di tubuhnya secara ekstrim. Spiritualisasi 3 tahap, meski memakan banyak sumbernya, tidak ada pilihan lain selain tulang besi. Hanya ada 2 jalan di depannya. Bunuh Fang Changsheng dan dapatkan hadiah besar. Atau, dibunuh oleh Fang Changsheng. Aum, terdengar suara gemuruh dari tenggorokan tulang besi. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi dengan lebih banyak sisik, dan bahkan struktur kerangka tengkoraknya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecuali pedang yang dia pegang dengan kedua tangannya, sulit untuk melihat bagian manusia dari dirinya. Kadal lapis baja-baja, Fang Yu melihat tulang besi di depannya, matanya bergerak sedikit. Wow, pada saat ini, tulang besi bergegas menuju Fang Yu. Dibandingkan sebelum Ling Hua, kecepatannya jauh lebih cepat. Di bawah sinar bulan yang bersinar, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya perak, yang melintasi udara. Tiba-tiba, sebilah pedang, mengalir seperti magma, muncul di depan Fang Yu. Tulang besi itu mengepalkan pedangnya dengan erat, menuangkan seluruh energi sejati ke dalamnya, dan menebas ke arah Fang Yu di depan. Dengan pukulan ini, dia mencoba yang terbaik. Sehingga nafas pedangnya, gelombang www.novelringan.com gelombang sepanas nyala api sungguhan. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan fisiknya saat ini dan mampu menahan pisaunya tanpa cedera. Memanggil, namun detik berikutnya, dada Fang Yu memancarkan cahaya putih. Engah, bilah tulang besi menebas cahaya putih ini. Tombak suci di langit, apakah ini tindakan spontan untuk melindungi Tuan ketika dia merasakan bahwa tuannya dalam bahaya, kata Fang Yu dalam hatinya sambil melihat tombak suci yang berdiri di depannya. Aku harus membunuhmu. Matilah aku. Ironbone langsung melepaskan tangan yang memegang pedang, mengangkat cakarnya yang tajam, dan menepuk kepala Fang Yu. Dia ingin menghancurkan kepala Fang Yu. Fang Yu masih tidak bergerak dan tidak membela diri. Ledakan. Detik berikutnya, sekelompok besar gelombang api emas merah tiba-tiba muncul di sekitar tubuh tulang besi, langsung menelannya. Apa? Dalam gelombang api, tulang besi itu mengeluarkan tangisan yang tragis dan jatuh pada saat yang bersamaan. Jeritan itu hanya berlangsung kurang dari 2 detik dan berhenti tiba-tiba. Bentak, api emas merah menghilang di udara, dan pedang yang telah terbakar menjadi batu bara hitam jatuh ke tanah. Tulang besi yang dilalap api sudah tidak terlihat lagi. Abu hitam yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara. Dengan asal-usul kadar lapis baja-baja, 3 potong tulang besi setelah roh dibakar menjadi abu dalam waktu 2 detik. Fang Yu berdiri di udara, menyaksikan tombak suci langit berubah menjadi cahaya putih, kembali ke tubuhnya. Lalu, dia melihat ke bawah lagi, pedang yang dibakar menjadi batu bara hitam. Jenderal semi-roh tulang besi dibunuh oleh 2 instrumen magis di tubuhnya, tanpa izinnya. Fang Yu menghela nafas dan jatuh kembali ke tanah. Dia berlutut, mengambil pedang yang dibakar menjadi batu bara hitam, dan ingin mengamatinya. Namun begitu tangan menyentuhnya,
pedang hangus itu langsung hancur menjadi genangan abu hitam. Hal ini menunjukkan bahwa pedang ini telah terbakar berkeping-keping dari dalam hingga luar, tidak meninggalkan zat berharga. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, nilai terendah dari pedang ini juga berada di atas yang tiada taranya. Membakar pedangnya menjadi tampilan ini hanya dalam 2 detik. Bahkan api sebelumnya di pusat bumi tidak dapat melakukannya. Sejujurnya, kekuatan Li Huoyu melebihi ekspektasi Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat toples hitam di depannya. Dia melangkah maju, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menyelimuti salah satu altar. Lalu, lakukan teknik mengejar roh lagi. Lingkaran cahaya itu perlahan turun dari atas toples hitam. Ketika lingkaran cahaya melewati material di altar dan kertas rune merah, cahaya yang lebih menyilaukan muncul. Kemudian, lingkaran cahaya itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan melintas ke langit. Menemukannya lagi, Fang Yu menutup matanya dan mengikuti kesadaran ilahi yang berubah menjadi lingkaran cahaya, melewati pemandangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat. Segera, kesadaran ilahi pergi ke tempat yang gelap. Tampaknya itu adalah rawa. Melalui penglihatan perasaan ilahi, Fang Yu hanya bisa melihat lumpur lengket berwarna gelap di bawah. Cairan hitam pekat di dalam toples hitam. Mungkinkah itu lumpur di rawa ini? Hati Fang Yu sedikit bergerak. Pada saat ini, kesadaran ilahi terjun langsung ke rawa dan kehilangan penglihatannya. Fang Yu membuka matanya dan mengunci posisi rawa ini. Dapat dipastikan cairan berwarna hitam pekat yang ada di dalam toples hitam tersebut berasal dari rawa tersebut. Tapi hasil ini, Fang Yu masih belum puas. Entah tempat ini atau rawa yang baru ditemukan hanyalah alat untuk mengendalikan pikiran. Pria, sebenarnya di balik layar, keberadaan yang disebut Master Soul masih belum ditemukan. Jimat di toples hitam ini pasti memiliki aura yang melibatkan jiwa Master. Fang Yu menghadap toples hitam di depannya, sekali lagi melakukan pengejaran spiritual. Namun kali ini, lokasi yang dilacak oleh pengejaran roh tersebut masih berupa rawa. Fang Yu sengaja melakukan pengejaran spiritual pada kertas rune merah yang ditempel di bagian depan toples, tetapi tidak menemukan aura apapun yang dapat dilacak. Dengan cara ini, petunjuknya rusak. Sial, jika Jenderal Semi-Roh itu tidak mati sekarang, setidaknya aku bisa mendapatkan informasi darinya. Fang Yu berdiri di sana, sedikit kesal. Namun, menemukan toples hitam tersebut setidaknya dapat mengatasi kebutuhan mendesak tersebut. Sosok Fang Yu melintas, meninggalkan gudang dan terbang ke udara. Naik ke ketinggian lebih dari 200 meter, ia kemudian menghadap gudang kargo tepat di bawah dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan. Energi menyebalkan yang kuat terkondensasi di telapak tangan kanan. Ledakan, 3 detik kemudian, Zenki meledak dan menyelam ke dalam gudang di bawah. Boom! Gudang seluas ratusan meter persegi itu runtuh seketika. Toples hitam di dalamnya pecah satu demi satu, pasti selamat. Getaran tanah berlangsung selama hampir 10 detik. Fang Yu melihat ke tanah yang diledakkan ke dalam lubang besar, mengangkat tangan kanannya untuk mengaktifkan cincin halus. Wow! Sedetik kemudian, Fang Yu menghilang di udara. Sosok Fang Yu tiba-tiba muncul dari jendela mobil, mengejutkan Zheng Ze di dalam mobil dan ekspresinya berubah. Pintu terbuka dan Fang Yu kembali ke kursi penumpang. Dia menoleh, menatap Luo Hao dari Pan Yusan yang masih koma di barisan belakang, dan berkata kepada Zheng Ze, bangunkan mereka. Petik 2. Oke, Zheng Ze kembali sadar, meletakkan tangannya di dahi mereka. Cahayanya menyala, dan kelopak mata mereka bergerak. Setelah beberapa saat, keduanya membuka mata bersama. Pan Yusan memimpin dengan duduk tegak, menatap tangannya, lalu melihat sekeliling, tampak bersemangat. Aku akhirnya kembali normal. Pan Yusan begitu bersemangat hingga wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Luo Hao di sampingnya juga penuh kegembiraan, tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi selama periode ini? Fang Yu bertanya saat ini. Pan Yusan memandang Fang Yu di depannya, mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dan mengangguk berulang kali. Tapi setelah mengangguk, dia merasa tidak pantas lagi, dan buru-buru berkata, Tuan Fang, meskipun saya tahu apa yang telah saya lakukan sebelumnya, saya tidak bisa mengendalikannya. Petik 2. Jangan khawatir, saya mengerti ini. Fang Yu tersenyum dan berkata, kami tidak akan mengejarmu atas apa yang telah kamu lakukan sebelumnya.
Tetapi Anda harus menjelaskan semua hal yang telah Anda lakukan selama masa kendali ini. Pan Yusan dan Luo Hao saling memandang, mata mereka sedikit ketakutan. Banyak hal yang mereka lakukan selama ini yang melanggar aturan secara serius. Katakan dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu mengatakannya, tapi aku akan mengirimmu ke penjara malam ini. Kamu harus tahu bahwa aku dibawa ke sini karena kesombongan. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia berkata perlahan. Kami bilang, kami pasti akan bekerja sama. Mendengar kata penjara, ekspresi Pan Yusan dan Luo Hao banyak berubah dan terlihat cemas. Fang Yu memandang Zheng Ze dan berkata, tuliskan semua yang mereka katakan, dan aku akan pergi menemui Huaixu bersamamu besok pagi. Pahami, Tuan Fang, kata Zheng Ze. Setelah setengah jam, mobil melaju kembali ke Aula Asosiasi Budo Utara. Zheng Ze membawa Pan Yusan dan Luo Hao ke atas, sementara Fang Yu kembali ke Beidou 101. Saat itu hampir jam 9 malam. Fang Yu tidak memilih untuk kembali ke bangunan bambu, tetapi datang ke paviliun kitab suci Buddha yang didedikasikan untuk mengumpulkan buku. Ada 5 lantai di paviliun kitab suci Tibet, dan sejumlah besar buku disimpan di setiap lantai. Buku-buku ini dikumpulkan sepenuhnya oleh Fang Yu. Selain berbagai trik sulap, masih banyak buku-buku kuno, buku referensi, bahkan banyak novel yang sudah tidak lagi dicetak. Berdiri di lantai dasar, Fang Yu merasa sedikit pusing melihat banyaknya buku di sekitarnya. Angin kecil berpadu, keluar, kata Fang Yu. Seseorang menjawab. Fang Yu berteriak lagi. Apa yang kamu lakukan? Orang-orang tidur untuk tidur cantik, berisik sekali. Xiao Feng Chai muncul dari belakang Fang Yu. Lonceng angin kecil Fang Yu semakin menjadi perubahan nyata bagi manusia, dan ini tidak mengherankan. Kumpulkan semua buku rahasia yang berhubungan dengan jiwa dan pikiran dan serahkan kepadaku, kata Fang Yu. Xiao Fengling tampak enggan, tetapi melihat dinginnya wajah Fang Yu, dia hanya bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, carilah beberapa buku lagi tentang manipulasi senjata ajaib, kata Fang Yu. Mengerti, Xiao Fengling menarik napas dalam-dalam dan menghilang di depan Fang Yu. Fang Yu sampai di puncak paviliun kitab suci Tibet. Sebuah biara membaca dibangun di sini, didedikasikan untuk istirahat dan membaca. Fang Yu duduk di depan meja kayu, bersandar di kursi, dan menatap bintang-bintang di langit malam. Kemudian, dia memejamkan mata dan memandang dirinya sendiri. Di area kemaluan, naga dan burung phoenix menyatu, melambangkan teratai api yang masih menyala. Tapi tombak suci di langit berubah menjadi gumpalan gas, seperti gas misterius, diam di salah satu sudut meridian Fang Yu. Bagaimana cara mengendalikan mereka sepenuhnya? Atau, biarkan mereka memahami kekuatanku dengan benar. Fang Yu berpikir dalam hatinya gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu ingin mencegah masa depan muncul saat menghadapi tulang besi malam ini. Kejadian, jika senjata ajaib ini terbang untuk melindungi Tuan setiap saat, Fang Yu mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya bertarung lagi. Setelah memikirkannya, Fang Yu langsung menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memasuki tombak suci di langit. Tuan, selamat malam. Semangat samar muncul di depan mata Fang Yu. Aku ingin membicarakan banyak hal denganmu malam ini, kata Fang Yu. Bagus, jawab Qiling. Di masa depan, kamu tidak bisa meninggalkan tubuhmu tanpa izinku, kata Fang Yu. Setelah mengakui Tuhan, aku hanya akan menuruti perintah tuannya, dan aku hanya bisa menuruti perintahmu. Jawab Qiling. Lalu kenapa kamu keluar sendirian malam ini? Fang Yu bertanya. Oh, itu bukan kesadaranku. Saat tuannya menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, tombak suci langit secara tidak sadar akan melindungi tuannya. Jawab Qiling. Tapi saya tidak menemui bahaya hidup, kata Fang Yu. Itu karena saya belum cukup lama mengenali gurunya, dan saya tidak cukup tahu tentang gurunya, kata Qiling. Dengan kata lain, ketika kamu cukup tahu, kamu tidak akan tiba-tiba melompat keluar. Fang Yu bertanya. Ya, jawab Qiling. Tidak apa-apa. Fang Yu puas dengan jawaban Qiling, dan perasaan ilahi meninggalkan tombak suci langit. Memiliki instrumen kebijaksanaan magis, sama seperti manusia. Sebelum mereka benar-benar memahami pemiliknya, mereka tidak tahu apakah pukulan di depan mereka akan menyebabkan kerusakan fatal pada pemiliknya. Oleh karena itu, mereka akan memilih untuk melindungi Tuhan saat ini. Setelah mereka memahami kekuatan Fang Yu, situasi ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah mengetahui situasinya,
Fang Yu tidak berkomunikasi lagi dengan Li Huoyu. Setelah beberapa saat, Xiao Fengcaim membawa setumpuk buku yang lebih tinggi darinya, berjinjit, dan nyaris tidak meletakkannya di meja Fang Yu. "Hei, semuanya ada di sini." Xiao Feng berpadu berkata dengan suara nyaring. "Oke, bawakan aku secangkir teh lagi," kata Fang Yu. Little Win Chaim mengertakkan giginya karena marah, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, wajah kecilnya bersinar. "Sister Seng Sui, Tuan ingin secangkir teh panas." Xiao Fengqin mengangkat kepalanya dan berteriak. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Xiao Fengcaim, tapi tidak berkata apa-apa, membalik-balik buku di depannya. Setelah sekitar 2 menit, sosok Ye Seng Sui tiba-tiba muncul di samping Fang Yu, memegang secangkir teh panas dan camilan kupu-kupu kecil di tangannya. "Apakah kamu sudah mempelajari teknik teleportasi?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. "Adikku Fengcaim lah yang mengajariku, dan saat ini itu hanya bisa digunakan di mansion." Ye Seng Sui membawakan Fang Yu secangkir teh dan telekomunikasi, dan berkata dengan lembut. "Huff, Sister Seng Sui masih sedikit berbakat, dia akan bisa mengajarinya." Xiao Fengling berkata di sebelahnya. "Sister Win Chaim lah yang mengajar dengan baik." Ye Seng Sui berkata sambil tersenyum ringan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Fengling mengangkat hidungnya ke langit, menatap Fang Yu dengan tatapan puas. Tanpa pikir panjang, Fang Yu tidak memandangnya, tetapi menatap buku di tangannya. "Tuan," Xiao Fengcaim ingin bertanya. Set, Ye Seng Sui memberi isyarat agar lonceng angin kecil itu diam. Xiao Fengcaim harus tutup mulut, dan keduanya pergi bersama. Beberapa cara untuk memecahkan paranormal. Fang Yu membaca tumpukan buku dengan sungguh-sungguh, dan sepanjang malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Fang Yu dan Zheng Ze datang ke Villa Yinlin. "Itu masih kabin, Guru, ini adalah dikte wakil Presiden Pan Yusan dan Luo Hao tadi malam." "Saya mencatatnya kata demi kata." Zheng Ze menyerahkan tas arsip ke Huaixu dan berkata, "Oke." Huaixu langsung membuka tas arsip, mengeluarkan dokumen di dalamnya, dan melihatnya. Melihat isi dokumen itu, Huaixu mengerutkan kening semakin erat. Fang Yu sudah membaca dokumen ini dalam perjalanannya. Ekspresinya saat itu pada dasarnya mirip dengan Huaixu saat ini. Ragu, cukup bingung. Meskipun catatan lisan ini menggunakan beberapa halaman kertas, hanya ada sedikit informasi berharga di dalamnya. Selama Pan Yusan dan Luo Hao berada di bawah kendali, mereka hanya melakukan 4 hal. Hal kedua sama dengan apa yang dilakukan Fang Yu dan Zheng Ze tadi malam. Mereka menyusup ke sekelompok besar bawahan dengan cara yang sama, meninggalkan sejumlah besar orang di bawah kendali ras Semiroh. Hal ketiga juga merupakan hal yang paling membingungkan Fang Yu. Pan Yusan dan Luo Hao mengeluarkan perintah secara pribadi, meminta asosiasi seni bela diri di semua tingkatan di berbagai daerah untuk mendirikan apa yang disebut platform Feng Shui di daerah setempat. Apa sebenarnya yang disebut teras Feng Shui ini? Pan Yusan dan Luo Hao setelah mereka sadar, tidak tahu. Mereka hanya ingat bahwa mereka memang pernah melakukan hal seperti itu selama masa kendali. Peristiwa besar keempat adalah keduanya bertemu dengan seorang pria berbaju hitam secara pribadi. Namun dalam ingatan mereka, pria berbaju hitam itu tidak teridentifikasi, dan wajahnya ditutupi topeng, sehingga dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Satu-satunya kesan yang tersisa adalah orang ini memiliki aura yang kuat, dan matanya berwarna kuning. Bahkan jika mereka dikendalikan oleh pikiran mereka, ketika mereka melihat orang ini, mereka masih bisa merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. "Saudara Fang, bagaimana menurutmu?" Huaixu meletakkan dokumen itu dan memandang Fang Yu. "Saya secara pribadi pernah mengalami klan abadi Huaibei, jadi saya tidak akan banyak bicara." Dan sekelompok besar orang di asosiasi seni bela diri Beidou yang dikendalikan oleh pikiran mereka juga menjadi sadar dengan Pan Yusan tadi malam. Dari orang kulit hitam itu toples dalam hal jumlah, di asosiasi Beidou Budo, hampir 1.000 orang telah dikendalikan. Fang Yu berkata perlahan, "Hampir 1.000 orang." Mendengar nomor ini, wajah Huaixu menjadi jelek. Dia tahu situasi penyusupan itu serius, tapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu serius. Staf utama Asosiasi Budo Ibu Kota Utara berjumlah lebih dari 2.000 orang. Dengan kata lain, hampir separuh manusia dikendalikan oleh ras Semiroh. Ini adalah asosiasi seni bela diri tingkat tertinggi yang menguasai seluruh wilayah. Dari sudut pandang lain,
bahkan asosiasi Beito Budo telah ditembus sedemikian rupa. Situasi asosiasi Budo di wilayah lain, hanya akan lebih mengerikan. Guci hitam itu adalah alat utama untuk mengendalikan pikiran, dan kawasan industri terbengkalai tempat ditemukannya guci hitam kemarin berjarak kurang dari 5 km dari balai asosiasi Beito Budo. Terlihat bahwa guci hitam itu tidak boleh terlalu jauh dari orang yang dikendalikan. Dengan kata lain, mungkin ada tempat untuk menyimpan toples hitam di berbagai daerah, kata Fang Yu. Wajah Huaixu pucat, dan napasnya menjadi lebih tebal. Guru, karena kita sudah mengetahui situasinya, kita langsung mengutus orang untuk mencari tahu toples hitam di berbagai daerah, lalu menghancurkan toples hitam itu, tidak apa-apa. Kata Zheng Ze, jika perintah itu dikeluarkan, siapa yang akan melaksanakannya? Huaixu mengangkat matanya dan berkata. Ekspresi Zheng Ze berubah, dan kemudian dia sadar. Penetrasi perkumpulan pencak silat di berbagai daerah telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika perintah ini dikeluarkan, kemungkinan besar tidak ada yang akan memperhatikannya, bahkan akan mengejutkan. Apa yang kulakukan tadi malam, Ras Semiroh pasti sudah mendapat kabar. Sekarang lebih sulit menemukan toples hitam, dan bahkan mungkin ditemukan. Fang Yu menyesap tehnya dan melanjutkan, selain itu, toples hitam keberadaannya hanya dapat menunjukkan bahwa sejumlah besar orang telah dimanipulasi untuk mematuhi perintah Ras Semiroh. Tapi nyatanya, mungkin ada sebagian orang yang tidak terkendali, tapi mereka juga menuruti perintah Ras Semiroh. Kelompok orang ini mungkin tergoda oleh kepentingan Ras Semiroh, atau mereka mungkin adalah orang-orang setengah roh. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Yu, Zheng Ze tahu bahwa situasinya menjadi sangat kritis. Tampaknya sebagian besar asosiasi seni bela diri di wilayah ini telah jatuh ke tangan Ras Semiroh. Ini adalah asosiasi seni bela diri yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh asosiasi Budo semakin menurun. Tidak dapat disangkal status asosiasi seni bela diri. Ini adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia sekuler dan dunia seni bela diri. Jika asosiasi Budo runtuh, maka seluruh wilayah akan terjerumus ke dalam kekacauan yang ekstrim. Wajah Huaixu muram, alisnya berkerut, dan dia jelas sedang memikirkan bagaimana menghadapi krisis di hadapannya. Omong-omong, Huaixu, siapa presiden asosiasi seni bela diri Beidou? Saya tidak melihatnya kemarin. Fang Yu bertanya. Namanya Wang Wensan, jawab Huaixu. Wang Wensan, dari keluarga Wang. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Yah, dia adalah anggota generasi keempat dari keluarga Wang, kata Huaixu. Tingkat budidaya Wang Wensan, Fang Yu bertanya lagi. Saat saya terpilih menjadi presiden, yang ada hanyalah puncak tahap jiwa baru. Lahir, UU membaca www.ukansu.com kemudian berhasil menembus tahap transenden. Belakangan ini saya belum begitu jelas. Jawab Huaixu. Saya merasa basis kultivasi para pejabat senior di Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara ini tidak terlalu tinggi, kata Fang Yu. Huaixu menggelengkan kepalanya dan berkata, posisi apapun di Asosiasi Budo tidak memiliki persyaratan keras untuk basis budidaya, asalkan memiliki kemampuan dan kualifikasi. 4 kelompok yang membutuhkan basis budidaya lebih tinggi, dan saya juga milik saya. Sebuah organisasi dikelola secara langsung. Fang Yu tidak menyelidiki masalah ini, dan malah bertanya, apakah Wang Wensan, seperti Anda, tidak terlalu peduli dengan situasi asosiasi Budo? Jika tidak, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari banyak masalah yang dia hadapi? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, wajah Huaixu sedikit berubah. Selain itu, bagaimana asosiasi seni bela diri mengizinkan anggota keluarga untuk menjadi ketua? Tidak ada seorang pun dari keluarga lain yang keberatan. Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Huaixu menghela nafas dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Wang telah berdiri kokoh di puncak dunia seni bela diri utara. Siapa yang berani menyinggung perasaan mereka? Keluarga Wang selalu menempati peringkat pertama di antara 8 keluarga besar. Ini adalah status mereka saat ini. Petik 2. Ketika Wang Wensan ingin menjadi master asosiasi seni bela diri, saya menentangnya, dan beberapa perwakilan keluarga lainnya juga menentangnya. Tetapi keberatan ini tidak berhasil. Pada rapat pemilihan presiden, sebagian besar perwakilan memilih Wang Wensan, dan tidak ada yang bisa mengganggu keputusan ini. Fang Yu menyentuh dagunya tanpa berkata apa-apa.
Perebutan kepentingan antara keluarga-keluarga ini seperti pertikaian terbuka dan rahasia antara sekte-sekte utama dunia budidaya abadi, dan itu sangat membosankan. Situasinya adalah situasi seperti ini. Jika Anda ingin sepenuhnya menghilangkan penetrasi ras semi-roh, tidak mungkin memulai dari dalam, satu-satunya cara adalah memulai dari luar. Langsung mencabut semi perlombaan roh dan bersihkan mereka. Jangan terulang kembali, kata Fang Yu.